Ya, Bang Juma ya, naikin ya. Iya Bang. Turun Bunda. Ya. Oke. Halo Bang Juma, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Mas Elia, gimana kabar? Sehat? Puji Tuhan, baik-baik. Ya. Syukur alhamdulillah. Ya. Kita tadi malam kan saya sudah chat adminnya Bang Juma kan sudah sudah dikasih tahu ya prosedurnya bagaimana tentu ya. Yang kita itu 5 putaran, 5 atau 6 biar karena sekali putaran itu kan 5 menit. Jadi biar 1 jam itu jadi masing-masing argumentasi itu dari Bang Juma sama saya itu 10 menit gitu. Oh gitu. Oke, ya. Jadi nanti tema yang kita sepakati kemarin, sebentar ya, saya lihat dulu. Tema yang kita sepakati kemarin itu adalah monoteisme Abraham. Nanti Bang Zuma membuka dengan premis dari Bang Zuma tentang apa yang mau disampaikan. Boleh di awal itu Bang Zuma boleh sampaikan bagaimana perspektif dari iman Bang Zuma mengenai monoteisme Abrahamik, dan nanti kemudian Bang Zuma boleh pertanyakan kepada kita, kepada saya sebagai orang Kristen, apa saja yang mau Bang Zuma pertanyakan dan diskusikan. Nanti saya akan jawab dan juga akan pertanyakan kembali. Ya, pokoknya poinnya itu adalah fokus kita itu bermuara pada monoteisme Abrahamik, ya, karena kita sama-sama mengakui bahwa kita itu percaya kepada satu Allah yang esa saja. Nah, nanti di part terakhir di keenam, putaran ke-6 bagian terakhir kita akan mengadakan yang disebut dengan penutupan, ya. Penutupan itu rekonstruksi. Jadi nanti Bang Zuma itu akan kasih kesimpulan dari apa yang kita peroleh pada sore hari ini. Kemudian juga nanti saya akan melakukan hal demikian. Begitu menutup ya. Setelah ditutup nanti kita selesai. Gitu. Ada kira-kira yang mau ditambah dari Bang Zuma mengenai rule-nya atau apa gitu? Saya rasa cukup. Saya rasa cukup deh. Kalau itu sih ya sederhana, artinya 5 sesi, nanti sesi terakhir itu closing ya, masing-masing 5 menit berarti ya. Betul. Jadi nanti Bang Zuma buka, nanti saya, baru Bang Zuma lagi, itu sampai 5 kali, baru nanti terakhir closing, ya. Baik. Dan closing. Dan sesuai aturan di diskusi itu, kalau closing itu tidak boleh menambah argumen lagi yang membuat orang bertanya, gitu loh. Jadi lebih kepada kesimpulan aja, itu bagaimana nanti. Oke? Baik. Oke, baik, sebentar ya. Saya ready. If you are good to be dulu. Belum dimulai, teman-teman yang tahu nomor HP Excel saya mohon supaya jangan nelpon ya. Jangan sampai nanti mengganggu gitu loh, mengganggu diskusi kami di sini. Tolong jangan nelpon dulu. Kalau nelpon nanti saya blokir 100 tahun baru saya buka. Jangan iseng, jangan suka nelpon-nelpon. Oke, sebentar ya. Oke. Baik, kita mungkin boleh mulai. Bang Zuma boleh buka dengan peraturan yang kita sampaikan tadi dan premis yang mau disampaikan serta bagaimana sudut pandang teman-teman muslim tentang monoteisme Abraham. Ya, silakan. Oke. Baik. Ini timernya gimana? Soalnya saya baru. Ya. Gimana ceritanya sampai bisa tahu 5 menit gitu? Gimana caranya? Tunggu. Oh iya ya, bentar. Ya, itu ya, silakan. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat sore.
Pada sore hari ini saya bersama adik kita Elia membahas tentang konsep agama keyakinan terkait dengan monotheism, dalam hal ini Abrahamic atau yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim. Jadi saya mengawalinya dengan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl ayat 123. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi Islam datang kemudian dengan titah dari langit mengajarkan sebuah konsep di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebuah akidah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akidah yang tertanam di sana adalah mengikuti millah atau ajaran yang kemudian menjadi hukum akidah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 3 item yang kemudian yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama terkait dengan tauhid. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia pilihan yang setelah kemudian terjadinya bahtera, dia adalah orang yang pertama diperkenalkan sebagai sosok yang mengajarkan satu Tuhan. Satu Tuhan, satu hakikat Tuhan, satu pribadi Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Oleh karena itulah kemudian pokok akidah ini yang menjadi sandaran kemudian umat Islam. Begitu Rasulullah Muhammad SAW menanamkan sebuah akidah yang begitu hebat sampai hari ini. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dan itu diperkenalkan kemudian oleh Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua terkait dengan prosesi ibadah. Prosesi ibadah yang terkait dengan persembahan melibatkan oknum lain, yaitu kurban. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah As-Saffat itu jelas sekali diperintah oleh Allah kemudian untuk mempersembahkan anaknya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menerima ujian itu. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan dengan keikhlasan sepenuh hati untuk mengorbankan anak sematawayang, anak tunggal yang dia punya. Belum ada yang lain, baru satu. Maka nama anak tersebut adalah Ismail. Tuhan mendengarkan doanya agar beliau diberi anak. Alhamdulillah beliau diberi anak. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan diri sendiri, yaitu sunnat. Jadi ada 3 komponen yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai ajaran yang diwariskan kepada keturunannya. Yang pertama akidah satu Tuhan, kemudian yang kedua adalah kurban hewan, dan yang ketiga adalah sunnat. Ini 3 pondasi yang kemudian diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai agama monotheism yang menjadi leluhur yang diajarkan kepada keturunannya secara turun-temurun sampai hari ini. Mungkin waktu saya habis ya? Ya. Udah, oke, makasih. Waktunya habis ya? Oke. Kok nggak muncul timernya? Itu masih ada 13 detik ya. Oh, masih ada 1 menit. Kok hilang? Tempat saya kok nggak ada ya? Ada itu 8. Jadi kesimpulan saya itu begitu. Kesimpulan kami, apa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim. 3 pondasi akidah ini kemudian yang menjadi acuan kami di dalam berislam. Bahwa Nabi Ibrahim sebagai agama monotheism mengajarkan terkait dengan akidah tauhid. Kemudian yang kedua adalah kurban hewan. Dan yang ketiga adalah bersunat. Ini ciri dari agama Abrahamic atau agama yang diajarkan oleh Allah melalui Abraham dan kepada keturunannya secara turun-temurun. Saya kira begitu untuk sementara. Waktunya habis ya. Masih ada. Ya, diselesain aja itu 40 detik lagi ada tuh. Oke. Jadi kesimpulan saya bahwa Nabi Ishak mengajarkan hal ini kepada keturunannya dari Nabi Ibrahim. Sampai kepada yang kita tahu hari ini mereka masih melakoni. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam masih menjalankan 3 poin ini kepada keturunannya. Jadi Islam berasal dari Nabi Ismail. Kemudian Yahudi dalam hal ini Nasrani juga berasal daripada Nabi Ishak. Sehingga 2 agama atau 3 agama ini kemudian mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, melakukan pengorbanan dengan korban hewan, lalu kemudian melakukan prosesi sunat, yaitu sunat kulub yang menjadi tradisi bangsa Arab dan bangsa Yahudi sampai hari ini. Demikian itu sementara. Oke, ya. Boleh diselesain teman-teman. Oke.
Oke, sudah ya. Karena kalau kepanjangan nanti tambah-tambah aja waktunya mulu dia. Oke, mulai. Sip. Oke, jadi teman-teman, kita tadi sudah dengerin ya bagaimana perspektif teman-teman muslim mengenai monoteisme Abrahamik. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kekristenan itu juga merupakan iman yang berasaskan dan berdiri atas nama monoteisme. Ya, coba kita lihat bagaimana pendapat dari Agustinus Martir, Agustinus dari Hippo mengenai Allah kekristenan yang satu. Ya, coba kita lihat ya. Saya coba buka. Oke. Saya buka aja pandangan monoteisme Abrahamik dari keyahudian itu sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengerti di sini, kita bisa lihat data ini. Specific person the Trinity can be distinguished easily in some verses of Genesis. Kalau kita melihat bahwa bahkan di dalam kitab Kejadian pun, iman Abrahamik itu memang mengacu kepada Allah yang esa atau Allah yang satu. Kekristenan dengan jelas dan gamblang kita mengakui iman yang satu. Tapi kesatuan Allah itu yang bagaimana? Nah, tadi kalau Bang Zuma mengatakan monoteisme yang mereka yakini itu adalah satu pribadi Tuhan, tetapi nampaknya iman Yahudi dan kekristenan itu mulai punya perspektif yang berbeda. Ya, coba kita lihat bagaimana pandangan Yahudi sendiri mengenai kata Ha Elohim di sini. Ini buku dari Jewish Trinity dari Yoel Nathan ya, seorang Yahudi. Nah, Ha Elohim is a Hebrew from meaning all the gods. When referring to Yahweh, Ha Elohim denotes the person of the Trinity. Ya. Kemudian DOT mentions that these people saw or told to Ha Elohim the Trinity. Enoch dalam Genesis, bahkan Abraham pun begitu. Nah, kalau kita melihat Abraham menyangkut argumentasi dari Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Abraham itu mengajarkan satu pribadi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini di dalam kitab Kejadian ya, yang merupakan sumber utama yang mengungkap siapa itu Abraham dan tertua, di sini mengatakan Abraham said God's Elohim. They caused me to wonder, itu adalah bentuk plural from my father's house dalam Kejadian 20 ayat 13 ya. Jadi di dalam Kejadian itu sendiri memang Abraham itu mengaku Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu adalah sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan ya, dan itu tentu saja berkaitan dengan misteri Allah di dalam kata-kata iman Ibrani itu sendiri, dan itu nanti akan kita lanjut ke Trinitas gitu ya. Ini di dalam Trinitas kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dalam pengakuan iman kekristenan kita selalu mengaku, misalnya dalam pengakuan iman Nisea, bahwa kita percaya Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu bisa dijelaskan yang dijembatani melalui pemahaman Trinitas. Jadi melalui Trinitas kita bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa Allah kita yang satu itu. Itu tentu relevan dan lebih menjernihkan ide kemonoteismean Abraham di Perjanjian Lama. Karena tentu kita bisa melihat di sini bahwa Abraham itu tidak mengatakan God atau Eloah, tetapi dia mengatakan Elohim. Ya, di sini dikatakan a plausible interpretasi is that two persons of the Trinity appear consecutively to tell Abraham to leave Haran. Ya, jadi memang Abraham itu menyembah satu Tuhan, tapi satu Tuhan yang bagaimana? Nah, ternyata itu sudah dijawab di dalam kitab Kejadian, teman-teman. Yang mungkin nanti kita lihat ya, di sini dikatakan gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian dalam iman Kristen disebut sebagai Sang Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah. Ada roh Allah. Dan kemudian berfirmanlah ada. Jadi ada Allah yang disebut sebagai Sang Bapa, ada rohnya Allah yang kemudian disebut dengan Roh Kudus, dan ada firman Allah sebagai daya cipta Allah. Jadi
Meskipun Abraham mengajarkan iman monoteisme, dan di dalam perjanjian lama ide mengenai Trinitas itu sudah ada dan prinsipnya sudah ada, tetapi hanya kekristenan yang secara sempurna mengelaborasi kebagaimanaan Allah itu sesuai dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ya, jadi monoteisme Abraham itu dilanjutkan oleh kekristenan tapi dengan konsep dan pemahaman yang lebih sempurna. Begitu. Ya. Silakan. Oke. Masih ada kayaknya waktunya ya? Enggak, sudah. Sudah habis. Ya, silakan. Betul. Oke, baik. Baik. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, monoteisme, itu tidak akan pernah kemudian berubah menjadi 3 atau berapapun. Yang namanya monoteisme itu segala aspek yang ada pada dirinya itu harus merujuk kepada hakikat yang satu itu. Memang dikenal dalam tradisi Yahudi sama seperti di Islam. Beberapa kemudian kajian di Islam, misalnya dalam surat Taha, Allah menerangkan bagaimana dirinya, Allahu la ilaha illahu, lahu al-asma'ul husna dan seterusnya. Bagaimana kemudian Allah menyatakan diri, Tuhan yang satu ini menyatakan diri dengan berbagai macam-macam sifat yang ada pada dirinya. Dan kita kenal di dalam bahasa Ibrani juga ada Eloah, kemudian ada Elohim, ada Elohai, kemudian ada lagi yang disebut Saddai, sifat dan seterusnya. Bukan berarti nama-nama ini merujuk kepada berbagai pribadi, membagi diri dan seterusnya. Karena pencipta langit dan bumi namanya monoteisme, berarti dia menganut ajaran satu tauhid. Seperti misalnya ketika kita berbicara mengenai Yod-Heh-Vav-Heh, seperti di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, bagaimana mereka memperkenalkan Ehye atau Yod-Heh-Vav-Heh atau Hasem yang mereka kenal kemudian. Itu tidak merujuk kepada hakikat yang 2 atau 3, tapi merujuk kepada satu hakikat saja. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai ajaran Abraham, Abraham memperkenalkan Tuhan. Hanya satu Tuhan, hanya satu pribadi, satu hakikat. Bukan menjadi berbagi-bagi nantinya. Dan itu dianut sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan, Vayomer Elohim El Moseh, Ehye, itu tidak merujuk kepada nanti berbagi-bagi pribadi. Ada yang seperti menjadi anak, ada yang menjadi Roh Kudus. Itu tak ada itu dalam ajaran monoteisme. Itu ajaran yang muncul belakangan. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi itu yang menjadi tonggak akidah mereka utamanya di dalam 2 Samuel 7:22 misalnya. Tuhan itu maha tinggi sehingga dia tidak rendah. Karena kapan dia turun rendah maka dia akan serupa dengan makhluk. Dia akan serupa dengan makhluk. Karena dia serupa dengan makhluk, maka dia akan dipersamakan dengan makhluk. Dengan demikian maka tauhid itu gugur, satu Tuhan itu gugur karena dia serupa kemudian dengan makhluknya. Apabila Tuhan itu sudah serupa dengan makhluk, maka dia tidak layak disebut Tuhan. Dia layaknya disebut dewa-dewa gitu. Nah, makanya saya mengatakan ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya Abraham, Abraham memperkenalkan kemudian pencipta langit dan bumi, itu cuma satu. Cuma satu. Orang Yahudi mengenalnya dengan Hasem, dengan konsep Yahweh, dikatakan di kitab mereka bahwasanya perkenalan ini kemudian muncul kepada Abraham, muncul kepada pengikutnya Ehye, bukan merujuk kepada pribadi yang berbagi. Bukan artinya nanti akan terpecah-pecah, begitu zamannya berubah maka Tuhan memperkenalkan diri dalam bentuk ini, dalam bentuk itu tidak diajarkan. Dan itu sifatnya masih ada sampai hari ini. Nah, kembali ketika berbicara mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak dalilnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dan keturunannya itu beriman kepada satu hakikat ini. Qul amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma uti Musa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Semua nabi merujuk kepada satu hakikat ini, yaitu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh. Jadi kalau ada kemudian agama yang lahir kemudian belakangan membagi Tuhan menjadi 3 pribadi, itu sudah keluar dari konsep ajaran Abraham. Karena Tuhannya Abraham jelas menerangkan dirinya sendiri, tak ada yang lain.
Tiada Tuhan selain aku. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan yang menyertai aku. Tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan aku. Akulah sendiri, aku sendiri. Tak ada yang lain. Nah, kalaupun kemudian ada terpecah, itu sifat. Maha pengampun, maha kuasa, maha suci, maha tinggi. Itu sifat. Tapi merujuk kepada hakikat yang satu. Bukan berbilang menjadi objek baru, menjadi individu baru, menjadi ciptaan baru. Itu tidak ada. Konsep Abrahamic itu tidak begitu. Tapi kalau ada ini, ada Elia tadi menjabarkan seperti itu, konsep yang ditanamkan kemudian untuk dicocokkan kepada akidah. Akidah siapa? Akidah Kristen. Tapi apakah itu cocok ketika merujuk kepada akidahnya Abraham? Apa polanya kemudian? Di mana kita bisa mengambil pola itu? Seperti yang dijelaskan tadi. Ada nggak di ajaran Abraham tuh polanya kayak begitu? Tak ada. Paling Kejadian 1 nomor 26. Oke, udah. Iya, silakan. Udah Bang Zuma. Oke, sip. Oke. Ya. Oke, jadi kita mulai dulu ya sebentar. Ya. Udah ya? Oke. Nah, kalau kita merujuk kepada argumentasi Bang Zuma, ini saya catat dua hal ya. Satu, dalam segala aspek ehye asyir ehye tadi ya. Satu, monoteisme itu artinya satu dalam segala hal. Tapi Bang Zuma, dari tadi data saya yang membawa iman Yahudi sendiri, misalnya saya bawa adalah tentang data ini. Bagaimana Anda menjelaskan iman Abraham yang iman Abraham yang monoteisme tetapi ia menggunakan kata Elohim? Dan yang kedua, bagaimana Anda menyelaraskan satu dalam segala aspek di dalam kealahan yang esa kalau Musa sendiri nge-recounted how all the gods ha Elohim? Bagaimana Anda menjelaskan misteri pluralisme Tuhan di dalam keesaannya ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa dia satu dalam segala aspek? Ingat, Abraham sekalipun dia tidak menggunakan kata God, tetapi menggunakan gods. Itu artinya plural di dalam keesaan itu. Plural verb. Dan kemudian yang kedua, saya mau Anda coba bantah ini. Bagaimana Anda menjawab memra di dalam Targum? Ini Targum orang Yahudi, ya. Targum orang Yahudi ini mengatakan begini, ya. Memra selalu diidentikan dengan Allah, juga dibedakan dengan Allah. Karena disebut memra yang bersama-sama dengan Allah, memra min kedem Allaha. Karena itu pandangan para teolog abad lalu mencari asal-usul ideologis dalam Yohanes. Nah, bagaimana Anda menjawab kesetaraan memra dengan Elohim itu sendiri yang diungkapkan oleh Targum Neofiti dan Targum Onkelos? Ini punya Yahudi, bukan punya Kristen. Sebelum perjanjian lama ada, sebelum ide Trinitas lebih jelas ada di dalam perjanjian baru, iman Yahudi sudah secara misteri mengungkapkan kebagaimanan Allah yang satu. Makanya tidak menggunakan kata Yahid, melainkan kata Ehad. Nah, bagaimana Bang Zuma dengan argumentasi satu dalam segala aspek itu mampu mempertanggungjawabkan klaim ini terhadap iman Yahudi sendiri, bahwa itu juga di dalam Targum. Kemudian yang kedua, bagaimana juga Anda mempertanggungjawabkan dengan klaim yang tadi? Misalnya, Abraham itu tidak menggunakan kata God, yang artinya satu tunggal secara mutlak, tetapi gods atau Elohim, yang penuh misteri di dalamnya. Nah, ini yang harus Bang Zuma jawab. Berikan saya literasi untuk menjelaskan ini, bahwa kata gods di sini itu melingkupi kepada satu pribadi dan satu kemutlakannya tanpa penjabaran. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai ehye. Nah, di sini Bang Zuma salah mengertikan ehye asyir ehye. Ehye asyir ehye ini itu adalah nama atau covenant name, nama perjanjian dari Tuhan, bukan proper name dari Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma, kalau memang Tuhan di perjanjian lama ini menggunakan namanya sebagai ehye asyir ehye, dalam Septuaginta ini disebut dengan ego eimi. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya ego eimi? Bukankah kalau Yesus itu dengan Bapa itu tidak satu hakikat, mungkinkah Yesus itu berkata bahwa dia adalah ego eimi? Lagi pula yang paling jelas, ketika Tuhan Yesus mengatakan ego eimi,
Orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dan ingin membunuh Yesus karena dengan berkata ego eimi, Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Nah, jadi bagaimana Bang Zuma itu bisa menjawab dan membantah argumentasi iman Yahudi itu sendiri? Dengan klaim tadi satu dalam segala aspek. Kalau Bang Zuma katakan itu hanyalah konsep. Kalau tadi Bang Zuma katakan itu adalah konsep, tentu itu tidak konsep. Kenapa? Karena sebelum Tertullianus memperkenalkan Trinitas, tadi saya sudah tunjukkan bahwa Trinitas di dalam kitab Kejadian ini sudah dijelaskan dengan gamblang. Nah, jadi saya mau bagaimana Bang Zuma mempertanggungjawabkan monoteisme Abrahamik itu dimutlakkan satu dalam segala aspek berkaitan dengan klaim Abraham itu tidak menggunakan God tetapi gods dan Elohim. Dan yang kedua, bagaimana Anda menjawab bahwa Ehye Asir Ehye juga ternyata digunakan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga menggunakan ungkapan keilahian. Kalau dia tidak sehakikat dengan Bapa, mungkinkah Yesus menggunakan Ehye Asir Ehye yang dalam bahasa Yunani disebut ego eimi yang juga dipakai Tuhan? Dan buktinya juga orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dengan menyebutkan ego eimi. Begitu. Coba bagaimana penjabarannya? Silakan. Gitu ya. Sudah selesai. Silakan Bang Zuma. Oke. Udah? Udah, silakan. Kok belum ada ya? Tunggu. Oke. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau hanya berdasarkan ego eimi, Paulus pun mengatakan kata ego eimi. Tergantung konteks. Yesus mengatakan ego eimi bukan berarti dialah Tuhan itu. Dia ditanya tentang siapa yang menyembuhkan, siapa anak tukang kayu, siapa Mesias itu. Ego eimi, akulah dia. Bukan berarti siapa pencipta langit dan bumi itu adalah aku. Tidak. Contoh misalnya, pembulatannya ada dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Yang saya katakan tadi, Ehye Asir Ehye. Yesus sebagai apa di sana? Yesus menaklukkan dirinya supaya apa? Mukjizat-mukjizatnya, kekuatan-kekuatannya, semua aspek yang ada pada dirinya kembali kepada Elohim. Tak ada yang lain. Sama seperti ketika di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Bukan berarti kami merujuk kepada jamak dalam arti kata Tuhan itu banyak. Bukan berarti ketika Elohim, kata imbuhan him di situ merujuk kepada banyak meninggalkan kata Eloah yang tunggal. Bukan. Sehingga tidak ada di dalam narasi agama Yahudi perintahnya kemudian sembahlah kami. Selalu merujuk sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia, atau sembahlah aku. Tidak ada dikatakan sembahlah kami. Tidak ada. Tapi ketika Tuhan menyatakan keagungannya, selalu menggunakan kata jama itu, Elohim. Nah, yang perlu dipahami kemudian oleh saudara kita ini, oleh adik Elia, di dalam perspektif bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, dalam kaitannya dengan Tuhan, sifat Tuhan atau nama Tuhan itu merujuk kepada apa yang ada pada diri Tuhan. Yahuwahu, dalam bahasa Ibrani, Yodhefafi. Dalam bahasa Ibrani Elohim, dalam bahasa kami bahasa Arab Allahumma. Bukan berarti merujuk kepada Tuhan yang banyak. Ketika dikatakan kemudian Al-Eli, kemudian kami juga menyatakan Ali, Al-Ali, itu merujuk kepada Allah. Eloah merujuk kepada Allah. Kemudian ketika berbicara mengenai Elohai, kami mengatakan Ilahi. Kemudian dikatakan Al-Qadir, orang Yahudi menyebutkan Al-Saddai. Bukan berarti Tuhan itu rame. Ini sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jadi kata Elohim itu bukan berarti Tuhan itu jamak, Tuhan itu banyak. Kalau saudara ini membawa orang Yahudi, saya rasa itu hanya perspektif gereja aja. Orang Yahudi hari ini tidak menyembah Tuhan banyak. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Di mana Yahudi mengajarkan 3 pribadi Tuhan?
Sekte apa lagi itu yang ada di Yahudi mengajarkan 3 Tuhan? Itu hanya pandai-pandaian orang Kristen mengolah data, mengatasnamakan Yahudi, tapi Yahudi tidak mengenal konsep Trinitas, Tritunggal, Trimurti, itu tidak dikenal. Itu pandai-pandaian kalian mengolah data, Tuhan Yahudi itu begini, tidak. Kata Elohim di dalam Islam itu setara dengan kata Allahumma. Bukan berarti Allah itu banyak. Itu sifat keagungan Tuhan menerangkan tentang dirinya. Abraham tidak dibingungkan dengan konsep Tuhan. Satu di antara semua yang ada itu hanya dia, yaitu hakikat ahad. Qul huwallahu ahad. Dialah Tuhan. Semuanya merujuk kepada hakikat yang satu itu. Tidak bisa lebih. Sementara dalam konsep agama Kristen muncul belakangan niru-niru agama Roma, agama Yunani, agama Hindu, 3. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi perspektif apapun yang kemudian dibangun untuk mengatakan ego emi, menyatakan Yesus adalah sehakikat, tidak bisa. Yesus itu makhluk. Yesus mau dikenal makhluk oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Dia hanya ingin dikenal sebagai manusia. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Aku Yesus manusia dari kota Nasaret. Kenapa dia nggak jawab aku Elohim? Karena dia sudah di alam roh, dia sudah di langit, katanya sudah di surga. Harusnya dia menjawab aku adalah Elohim. Tapi apa? Aku manusia. Apa itu gugur ego emi? Itu artinya aku manusia, anak Maria, tukang kayu. Anak si tukang kayu, seorang Mesias yang diurapi, yang diutus sebagai rasul. Bukan berarti ego emi itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Aniho, tidak. Bukan seperti itu. Tapi kita akui Kristen ini agama dari Roma Yunani yang memang konsep pengajaran dewa-dewa, banyak dewa, nusul menjadi manusia. Saya kira begitu. Terima kasih. Silakan. Oke. Kita coba diakhiri, Bang Juma. Sudah? Diakhiri ya? Tunggu. Bukan ya. Okay. Sorry, saya baru PK juga ini soalnya. Siap. 2 putaran tadi ya. Ini kedua ya, berarti ya. Kita sisa 3 lagi, nanti penutup sekali. Oke, kita mulai. Oke, ya. Yang pertama tentang ego emi, bahwa Rasul Paulus juga menggunakan ego emi. Yang kedua Elohim, Tuhan banyak. Yang ketiga Tuhan Yesus adalah makhluk ya. Yang pertama ego emi. Kalau memang Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah ego emi, lalu adakah orang Yahudi yang ingin membunuh dia karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah? Lalu kenapa Yesus dengan berkata ego eimi dan klaim dari dirinya, lalu Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi karena dengan berkata demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai Elohim itu adalah Tuhan yang banyak. Nah, saya tidak menyatakan bahwa Elohim itu merujuk kepada Tuhan yang banyak, tetapi Elohim itu merujuk kepada uncompounded singleness dari keesaan Allah itu. Bagaimana penjabaran Allah yang esa itu dijelaskan oleh kata Elohim itu tadi. Dan ternyata ya iman Yahudi pun mengakui itu. Nih, sementara saya tunjukkan ya. Bahwa Tuhan itu, ini tadi yang saya selalu membawa ini ya, biar Bang Zuma itu coba bantah saya dengan data ya. Ini, coba ini Bang Zuma diperhatikan. Demala Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 2 ya, Exodus said he was the El Shaddai. El Shaddai ini bukan nama orang sembarangan, karena El ini Elohim who appeared to the Patria dalam Kejadian 17 ayat 1. Nah, lalu kenapa malah Yahweh ini juga disebut sebagai Yahweh kalau memang Tuhan, kalau Allah itu hanya satu mutlak secara tunggal dalam pribadinya? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Kemudian yang kedua, yang mau saya concern itu adalah tadi Bang Zuma sama sekali tidak menjawab atau membantah mengenai memra yang di dalam Targum. Bang Zuma kalau katakan ini buatan orang Kristen, mohon maaf, Anda boleh cek Targum Neofiti dan juga Targum Onkelos. Kenapa memra dan juga Elohim itu setara dalam hal ini? Kalau memang
Memra dan Elohim itu tidak setara. Lalu kenapa di dalam Targum itu dikatakan setara? Dapat dibedakan, tetapi satu dalam hakikat dan itu setara. Ya, Memra ini adalah bahasa Aram dari firman, dan ternyata iman Yahudi ini digenapi di dalam iman kekristenan dengan sempurna. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu hakikatnya adalah Allah. Maka iman kekristenan ini yang muncul belakangan dari iman Yahudi itu menggenapi tulisan-tulisan yang ada di dalam misteri iman Yahudi. Artinya iman kekristenan itu menjadi solusi atas misteri kebagaimanaan Allah yang masih terbayang-bayang di dalam perjanjian lama. Nah, makanya kalau tadi Bang Juma katakan Yesus itu adalah makhluk, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, kalau firman itu adalah Allah, dan kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, artinya kami itu memonoteisme Allah. Coba kalau Bang Juma saya tanyakan, kalau misalnya firman Allah itu bukan Allah, apakah firman Allah itu kekal? Kalau firman Allah itu kekal, berarti kalau firman Allah itu bukan Allah, berarti ada berapa yang kekal? Ada 2 yang kekal. Berarti sebenarnya bukan monoteisme. Kalau firman Allah bukan Allah, tapi iman kekristenan dengan sempurna, firman Allah adalah Allah. Artinya kami memonoteismekan Allah. Kalau di dalam iman Bang Zuma, firman Allah bukanlah Allah, dan firman Allah itu kekal dan Allah itu kekal, ada berapa Allah? Berarti ada lebih dari 1 Allah. Ya, jadi coba bagaimana Anda menjawab pertanyaan saya tadi, dan juga bagaimana konteks ketika Kristus itu mengakui dirinya sebagai ego eimi lalu orang membunuh dia. Rasul Paulus bukan orang yang mau dibunuh. Rasul Paulus dulunya adalah pembunuh. Ya, makanya iman kami Trinitas itu sama sekali tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Tuhan. Itu dibuktikan dari apa? Ini. Ya, tulisan dari Yohanes dari Damaskus di abad ke-7 yang menentang Saracen. Ya, ini dikatakan the Trinitarian belief of John of Damascus. Yohanes dari Damaskus, faith is the third part of his life work of his founder Naulesus, which has written around 743 after day. Ya, nah jadi bagaimana Bang Zuma bisa menjawab ini? Jadi klaim yang tadi Bang Juma sampaikan ternyata itu berbenturan sendiri dengan literasi keyahudian itu sendiri. Coba saya mau data yang menentang Memra dalam Targum ini. Dan tentang prinsip linguistik ini tadi yang saya bawa, iman Abraham ini. Ya. Coba ini dijelaskan bagaimana menilainya gitu. Ya, silakan. Dah. Ya. Sudah ya? Oke, sebentar. Oke, terima aja. Iya, baik. Jadi kalau dalam hal yang saudara saya katakan itu, dalam Targum itu, sederhana bagi kami umat Islam. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Itu datanya. Saya nggak perlu nunjukkan. Yesaya 55 nomor 11. Itu terjawab semua. Tuhan ketika ingin mengadakan pribadi baru di luar dirinya, cukup berfirman. Memberi perintah semuanya jadi. Memberi titah semuanya ada. Mazmur 33 nomor 9. Begitu juga dalam Al-Quran. Innama amroh, ketika Allah punya urusan ingin mengadakan sesuatu, cukup mengatakan jadi. Yesaya 55 nomor 11. Segala yang keluar dari Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum yang keluar dari mulutnya itu terjadi. Tuhan menginginkan Maria hamil. Tuhan cuma berfirman. Gabriel datang ke wanita itu, aku mau dia hamil, melahirkan anak. Jadi, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah keinginan. Keinginan ide Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Tapi Yesus ini bukan firman. Yesus ini daging. Firman itu menjadi daging, jedar. Jadi daging dia. Siapa bilang bahwa Yesus itu firman? Tidak. Yesus sebelum jadi daging pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini sebelum jadi bumi pada mulanya adalah firman. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dari firman. Jadi tidak ada kemudian asas yang bisa kita anulir dalam logika sehat
Yesus itu firman. Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari daging saja, dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman keluar dari mulut Tuhan. Gabriel sampaikan ke Maria, aku ingin dia hamil. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Jadi Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara adik ini mengatakan, mana dalilnya Yesus Paulus ingin dibunuh? Banyak bergejibun dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Orang-orang Yahudi bersumpah, mereka tidak mau makan, mereka tidak mau minum sebelum membunuh Paulus. Karena Paulus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah mereka. Mereka bertentangan. Kisah Para Rasul 21. Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan akidah Kristen, akidah Trinitas. Itu ada dalilnya, lengkap dalam kitab saudara sendiri. Kemudian menurut catatan saya, Yohanes 1 nomor 1 yang tadi udah selesai. Kemudian ketika berbicara mengenai Yesus, kenapa dia ingin dibunuh? Yesus klarifikasi seketika itu juga. Apa kata Yesus? Stop. Yohanes 10. Bukankah di dalam kitab Taurat mau dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus mengaku Allah karena dia penyampai firman. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga ajaran tauhid yang diajarkan oleh Abraham tidak bisa diganggu oleh Kristen. Kristen memiliki pola sendiri. Sekuat apapun Kristen mengais kata Elohim, kata Eloah dan seterusnya, tidak akan pernah bisa selesai. Nanti habis sesi ini saya akan bahas tentang Shaddai, nama Tuhan itu yang kaitannya dengan Elohim. Tapi yang pasti, saudara saya, sekuat apapun kalian, sudah 2000 tahun, kalian tidak pernah kemudian satu tempat ibadah untuk menyembah kepada hakikat yang sama. Karena kenapa? Sembahan Kristen berbeda, sembahan Yahudi berbeda, sembahan yang diajarkan oleh Nabi Abraham, Ishak dan Ismail itu berbeda dengan sembahannya orang Kristen. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, itulah kenyataannya. Nah, kemudian, apa bukti pembedanya? Ya tadi itu. Yesaya 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan Hasem, yang kami sebut dengan Khalik, itu tidak serupa dengan makhluk. Sembahan kalian serupa dengan makhluk. Pertama roh, sang Bapak roh, itu makhluk. Yang kedua anak. Siapa anak ini? Yesus, makhluk. Siapa lagi? Burung merpati, makhluk. Sembahan kalian makhluk, sembahan kami bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan makhluk. Tuhan Anda makhluk, jadi beda. Sekuat apapun saudara saya ini sekolah sampai di angkasa pun tidak akan pernah bisa sampai pada level penyembahan ajaran Tuhannya Abraham. Karena Tuhan yang Abraham sembah itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen. Itu harus dipahami. Tuhan kalian adalah roh, sementara Tuhannya Abraham bukan roh. Saya kira begitu ya, Ade Elia. Oke, ya. Coba kita apa ya? Coba diselesaikan sudah ya, Bang Juma diselesaikan dari situ. Coba. Oh, udah selesai ya? Ya, diselesaikan dari situ. Oke, saya mau. Sorry. Ini diterima ya. Oke, sip. Oke, ya. Jadi saya mencatat beberapa poin ya. Tuhan itu cukup berfirman untuk menjadikan segala sesuatu, betul Bang Zuma. Ya, firman itu adalah yang menginisiasi di dalam diri Allah. Bang Zuma harus belajar, berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja. Kata bedanya adalah firman. Ketika bersepeda, berarti kita bersepeda menggunakan sepeda. Dan ketika berfirmanlah Allah, berarti Allah menggunakan firman-Nya. Nah, dan firman ini kata benda, itu adalah nomina. Nah, jadi kalau Bang Zuma katakan dia cukup berfirman menjadikan segala sesuatu, betul. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3, tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Dan Yesus itulah sang firman. Nah, yang kedua, kalau Bang Zuma katakan tadi firman itu keinginan, Bang Zuma perlu belajar kaidah bahasa Yunani. Ya, saya pengen tahu itu dapat literasi dari mana. Nih, kata logos, kita studi kata. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word and the word was God and the word was God. Coba lihat di sini menggunakan kata logos. Studi lebih lanjut tentang kata logos. Logos itu nomina Bang Juma. Ini nomina.
Kata benda artinya kalau Bang Zuma mengatakan firman itu adalah keinginan, itu salah. Logos itu adalah nomina. Bang Zuma belajar dari mana logos itu adalah keinginan. Bedakan kehendak, bedakan logika atau logos. Logos dalam bahasa Yunani, logic dalam bahasa Inggris, logika atau ilmu dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau Bang Zuma mengatakan firman itu keinginan, waduh, itu sangat ditentang oleh iman Yahudi dan Kristen. Karena menurut studi kata sekalipun firman itu adalah nomina. Ya, coba bantah saya, data saya yang menunjukkan bahwa firman itu adalah keinginan. Coba nanti ditunjukkan kepada saya itu dari mana. Kemudian firman itu menjadi daging. Berarti dia bukan lagi firman, dia menjadi daging. Loh, ketika Bang Zuma percaya firman Allah menjadi kitab yang Bang Zuma sebut dengan Al-Quran, apakah Al-Quran itu tidak lagi adalah firmannya Tuhan? Apakah firman Tuhan di dalam kitab itu menjadi hilang karena dia menjadi buku? Kalau di dalam iman Bang Zuma firman menjadi kitab, di dalam iman kami firman menjadi manusia. Apa bedanya? Coba nanti Anda sebutkan perbedaannya padahal apa? Gitu ya. Jadi untuk menutup kebingungan, kalau Bang Zuma bilang firman menjadi manusia, itu bingung sekali firman itu. Lalu bagaimana dengan imanmu firman menjadi buku? Itu juga perlu dijawab. Ada dua tugas Bang Zuma di sini. Yang keempat, Yesus penyampai firman. Loh, kalau Yesus penyampai firman, coba lihat dalam Yohanes 8 ayat 24. Ya, apa kata Yesus di sini? Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus adalah penyampai firman yang bukan dari dunia ini. Ini ucapan Yesus sendiri. Bagaimana Bang Zuma membantah ucapan Kristus sendiri yang mengatakan bahwa dia datang dari atas? Adakah nabi-nabi yang pernah mengklaim bahwa dia datang dari atas, Bang Zuma? Apakah Elia, Musa, Henok, atau nabi yang manapun mengaku datang dari atas? Coba ini dipertimbangkan ya. Jadi tugas Bang Zuma itu adalah bagaimana firman itu keinginan menurut studi kata Yunani ini. Coba dijelaskan, saya pengen tahu. Yang kedua, firman itu menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, dia kehilangan firman. Lalu bagaimana dengan firman menjadi buku? Apakah dia kehilangan firman di dalam kitab itu? Yang ketiga, Yesus menyampai firman. Yang keempat, roh itu adalah makhluk. Kalau roh itu adalah makhluk, Yesus berkata Allah itu roh. Apakah Allah itu makhluk menurut Yesus? Apakah Anda menganggap Yesus itu sesat? Kalau Anda menganggap Yesus itu sesat, lalu kenapa Anda menggunakan perkataan Yesus untuk menentang argumentasi saya? Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu roh. Dan kalau Anda tidak percaya, berarti Anda mengatakan Allah itu adalah makhluk. Dan Anda di satu sisi menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya, tapi Anda sendiri juga membantah ucapan Yesus. Bagaimana Anda menjelaskan ketimpangan pemahaman Anda tentang klaim Anda ini? Ya, coba dijelaskan. Dari mana firman itu keinginan menurut studi kata tadi? Lalu firman menjadi daging, bagaimana dengan iman Anda? Firman menjadi buku. Apakah dia kehilangan firman? Yang ketiga, Yesus penyampai firman. Penyampai firman yang datang dari atas dan bukan dari dunia. Dan roh itu adalah makhluk. Berarti Yesus berbohong. Tapi kenapa Anda menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya? Begitu. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, makin lucu ini. Ya, sesi saya boleh deh di-klik atau gimana? Oh ya, oke, bentar. Saya terima di sini. Ya. Ya, silakan. Ya, jadi yang pertama, Yesus mengklaim dia dari surga. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gugur. Jamak. Makhluk dikatakan di sana dalam bahasa Yunaninya koikos. Choikos. Makhluk-makhluk berasal dari surga sama seperti Yesus yang berasal dari, gugur dia di situ. Kemudian catatan saya ada beberapa hal. Firman jadi buku. Siapa bilang firman jadi buku? Tak ada. Tak ada konsep di Islam firman jadi buku, tak ada. Yang ada kalam dibukukan, kalam disatukan dalam sebuah buku. Dan kalam itu bukan buku. Buku itu ciptaan, kertas dan tinta. Nih. Ini ciptaan. Firman menjadi daging. Siapa bilang firman jadi daging? Maksudnya firman Allah
kepada Maria agar Maria melahirkan seorang anak. Firman itu mewujud sesuai dengan kehendak Elohim, dia jadi daging. Jadi firman bukan daging. Apa buktinya? Yesus masih menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8, Yohanes 12:49, lebih sadis lagi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, katanya kamu firman. Yang dikatakan firman, kun, jadi, maka jadi. Mazmur 33 nomor 9, memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gugur lagi. Gugur. Jadi konsep firman yang Anda imani selama ini keliru besar. Firman jadi daging, salah. Tidak ada firman jadi daging, tidak ada perkataan. Nah kemudian, ketika saudara berbicara mengenai logos, seakan-akan mau ngajarin Bang Zuma, Anda juga harus membedakan antara etos, patos, dan logos. Logos itu dalam bahasa Ibrani dafar. Dafar itu adalah kegiatan Tuhan di dalam menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka dia dafar, berdafar, berlogos, berkata. Berkata dengan kata memang beda. Berkata, pekerjaan kata itu adalah apa yang keluar dari yang dikeluarkan dari pekerjaan berkata tadi. Contoh nih, saya berkata, jadilah sumur. Sumur itu bukan saya, tapi sumur itu pada mulanya adalah perkataan dari saya. Bukan berarti sumur itu adalah saya. Jadilah Yesus, jadilah firman. Itu enggak ada seperti itu. Makanya kalau saudara saya ini mengambil Yohanes 1 nomor 3, tidak ada sesuatu yang ada selain daripada dia, selain daripada yang sumber, termasuk Yesus. Contoh, Yohanes 1 nomor 3, ketika Anda mengurai, teruskan ke bawah di data nomor 14 ya, firman itu telah menjadi daging. Maksudnya ide Tuhan itu benar-benar tercipta menjadi makhluk Yesus. Jangan Anda kaitkan lagi ke Elohim. Elohim itu jamak, sehingga oh dia adalah Tuhan itu sendiri turun. Enggak sampai segitu. Ajaran Ibrahim tidak seperti itu. Agama Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail tidak seperti itu. Makanya kesalahan fatalnya itu di situ. Konsep firman yang Anda anut itu kelirunya di sana. Firman itu adalah kata. Berfirman itu adalah berkata. Ketika Tuhan hendak mencipta, mengadakan sesuatu di luar dari dirinya, maka Tuhan cuma berkata, cuma berfirman. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 8:42, endingnya di situ. Tapi yang harus kita pakai akal, bukan iman. Yesus mengatakan apa? Aku datang di atas muka bumi ini menjadi daging, bukan atas kehendakku. Halo, berarti dia bukan sang firman. Berarti dia bukan dafar, tetapi dia adalah buah yang dihasilkan kemudian dari pikiran, ide, gagasan Tuhan. Tuhan menginginkan menciptakan sebuah mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa diutus. Kisah para Rasul 13 nomor 23, Tuhan menginginkan kemudian juru selamat di tengah-tengah Bani Israel. Yesus diutus. Jadi Yesus ini pada mulanya adalah firman, betul. Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ide itu keluar dengan cara Tuhan berfirman. Apa buktinya? Gabriel pada bulan ke-6 datang menyampaikan firman itu kepada Maria. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Hamil dia. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu telah menjadi daging. SARS. Sudah menjadi makhluk hidup bernama Yesus. Makanya Yesus bukan Tuhan, bukan Elohim, tetapi manusia 100%. Demikian, silakan. Oke. Saya ini coba akhir dulu, Bang Juma. Sorry. Iya. Okay. Sudah? Ya, sudah. Sebentar ya. Ya. Oke, yang pertama Yesus menyampaikan firman. Tadi Bang Zuma katakan, inilah makanya perlunya Bang Zuma dengan kerendahan hati saya mengajak Anda untuk belajar lebih dalam lagi ya. Tadi kita berkata Yesus adalah logos. Nah, coba kita analisa kata Yohanes 17 ayat 8. Di sini Bang Zuma mungkin tidak tahu dan belum belajar masalah firman ya. Di sini coba kita lihat. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah, firman di sini, firman yang didapat Yesus dari Bapa itu bahasa Yunaninya apa? Firman di sini rema.
bukan logos. Jadi bedakan ya Bang Zuma ya antara rema dan logos. Dan Yesus itu adalah, nih kita lihat di dalam ini tadi di dalam nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba lihat dalam Yunaninya, dalam naskah Textus Receptus, logos. Jadi Bang Juma pun lagi dan lagi masih gagal. Yesus menyampaikan firman, yang disampaikan itu bukan logos, tapi yang disampaikan itu adalah rema. Nah, yang kedua, perkataan saya itu bukan saya. Tadi Bang Juma mengatakan begitu menyangkut Yesus sebagai ide ilahi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya, bukankah idenya Bang Zuma itu lahir dari Bang Zuma? Katakanlah saya tidak melihat wajah Bang Zuma, dan saya mendengar firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Artinya saya bisa mengenal Bang Zuma melalui firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Nah, kita pun bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui firmannya yang menjadi manusia. Dia tidak kelihatan, maka dia memperkenalkan dirinya dengan imanen atau kelihatan ke dunia. Sebab Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Nah, masalah Yohanes 1 ayat 3, dia itu ciptaan. Mohon maaf, coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Kita baca dengan teliti. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau firman itu ciptaan Bang Juma, kalau firman itu adalah diciptakan, bagaimana mungkin Allah menciptakan ciptaan melalui ciptaannya? Kalau firman itu tidak di dalam diri Allah, Sang Bapa yang Esa itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Artinya, argumentasi Bang Juma pun saling kontradiksi. Di satu sisi Bang Juma mengakui firman itu di dalam Allah, di satu sisi Bang Juma mengatakan firman itu ciptaan. Berarti di dalam diri Allah yang bukan ciptaan ada yang ciptaan. Itu juga masih salah. Itu logika falasi. Bagaimana Bang Juma menjelaskan kesalahan itu? Ya, jadi kalau firman itu Bang Juma katakan adalah ciptaan, berarti di dalam diri Allah. Tadi Bang Juma mengakui ya bahwa ide itu keluar dari Bapa, ide itu keluar dari Allah. Berarti Anda mengakui bahwa di dalam diri Allah ada ciptaan. Masa ciptaan ada di dalam diri Allah yang kekal? Dan ketika firman itu menjadi manusia, Bang Juma perlu tahu dia tidak bertransubstansiasi. Yang tadinya Allah berubah menjadi manusia. Seperti nasi menjadi bubur. Ada bubur, nasinya tidak ada. Bukan begitu. Tapi dia dalam hakikat keilahiannya, dia menambahkan kodrat manusia. Sama seperti Bang Juma tadi, kalam yang dibukukan. Oke, kami pun bisa mengatakan kalam yang dimanusiakan. Tidak ada yang salah. Karena dia menjadi itu bukan berubah substansi Bang Zuma, tetapi dia itu menjadi menambahkan kodrat. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan kami tidak mengimani itu, kalam itu menjadi kalam itu dibukukan, kami pun berkata kalam itu dimanusiakan. Ya. Jadi dari tadi argumentasi saya yang bertabrakan, argumentasi Bang Zuma yang bertabrakan tetap dibantah dengan argumentasi juga yang belum jelas. Coba tadi dari studi kata logos di sini, ya, di atas ini kata logos nomina. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini keinginan? Mohon maaf, Bang Juma belajar bahasa Yunani dari mana? Di sumber literasi Yunani mana logos itu adalah keinginan? Kalau itu keinginan Bang Zuma, berarti itu akan bertabrakan dengan itu sebagai ide ilahi yang di dalam. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah dan dia kekal di dalam diri Allah, maka itu adalah Allah. Itulah monoteisme yang sejati yang menjelaskan kebagaimanaan Allah yang esa itu. Ya, gitu. Coba dibantah dulu dengan data ya. Ya, silakan Bang Juma. Mohon siapa tidak nelpon dulu teman-teman. Oke. Ya. Ini gimana? kenapa? Gimana Dek? Saya masuk ke sesi berapa ini? Kenapa ya ini saya tunggu sebentar. Ada masalah di apa? Saya tidak bisa tekan layar ini. Kenapa ya? Sebentar ya.
Ada masalah. Sebentar ya. Oh gitu. Jadi sesi keberapa ini? Ini mau penutup kayaknya. Bentar. Kenapa ya layar saya? Bentar ya. Jadi masih Ini bisa. kalau saya keluar itu bakal end nggak dianya? Enggak ya? Coba bicara dulu sama admin saya. Kalau dia end, soalnya layar saya tuh kenapa ini mungkin verifikasi. Iya, Ya? kita nunggu yang 1 menit 53 detik ini, Kak. Nanti baru dilanjutkan lagi untuk Enggak, maksud saya itu adalah layarnya saya ini tidak bisa ditekan. saya juga. Jadi kita tunggu selesai ini yang keterangan putaran kemenangan. Layarnya Bang Zuma juga nggak bisa ditekan ya? Iya benar. Kita Oh ya selesaikan sudah, aja di 1 ya udah menit. ditunggu aja kalau gitu. Baik. Ya oke. Ya udah, kita tunggu aja ya. Ini apa nanti? Bisa. Oke. Gitu ya. Jadi itu poin-poin yang saya mau highlight dari poinnya Bang Zuma tadi. Ya, biar jangan blunder. Oke. Ya. Saya sebenarnya penasaran ya bagaimana Bang Zuma itu mengatakan itu keinginan dari studi kata Yunani. Coba nanti saya pengen tahu ya. Itu bagaimana? Iya, jadi kalau berbicara mengenai logos, rema, logos itu merujuk pada sifat yang melekat, kemampuan daya cipta Tapi yang ini ada pada diri. nomina Bang. Dia bukan akusatif atau datif atau genitif. Terus kalau rema, Kalau rema itu juga coba kita lihat ya. Saya buka di sini ya. itu dia. Jadi pembedanya itu cuma di situ antara rema, logos itu di situ. Coba nih, coba lihat Bang. Di sini rema itu juga nomina, tapi dia Nah, itu dalam dia, makanya. pengertian perkataan. Perkataan, bukan ucapan, ya. lisan. Nah kalau logos, Ya, betul. Kalau logos itu yang mendasari perkataan itu, yang menyebabkan perkataan itulah itu yang ada. saya katakan sifat tadi. Itu adalah Itulah yang logos. saya katakan sifat. Jadi ibaratkan mulut, itulah mulut. Sementara rema itulah yang keluar dari mulut. Itu maksud saya. Antara logos dan rema. Ini kok nggak bisa seperti tetap itu. ya? Ayo kita mulai lagi. Masih nggak bisa nggak sih? Udah bisa ya? Jadi Masih gimana? belum. Oh, Layarnya juga ketutupan. Sebentar. Kalau saya turun dulu gimana ya? tinggal diterima, Dek. Udah kayaknya aku kirim. Ini Gimana ya? Ini sesi terakhir kan? Atau closing ya? Belum ya? Oke. Sebentar Bang. Ada apa ini masalah itu tadi. Oke. Lanjutlah. Mulai. Oke. Ya, Iya. lanjut. Jadi ada hal yang menarik dari ungkapan terakhir tadi dari Delia yang mengatakan bahwa Tuhan menambahkan. Nah, di sini sebenarnya inilah kehadiran Kristen itu di situ. Jadi ajaran Abrahamik ini, ajaran tauhid ini itu kemudian ditambahkan dengan konsep Tuhan menambahkan kodrat manusia. Nah, pada saat Tuhan menambahkan kodrat manusia inilah jatuhnya kepada ciptaan. Kemanusiaan ini ciptaan. Makanya dikatakan firman, logos, sifat yang ada pada diri Tuhan, ide, gagasan, keinginan Tuhan yang ada pada diri Tuhan, daya cipta, daya penciptaan yang ada pada diri Tuhan itu, Tuhan aktualisasikan dalam bentuk perkataan. Maka dia berkata, keluar dari sifatnya, logosnya yang melekat pada diri Tuhan itu, kemudian dia mengatakan, aku hendak menciptakan makhluk bernama Yesus dari seorang wanita perawan bernama Maria. Itu logos, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Sifat ini kemudian terrealisasi dengan rema, dengan dia berfirman. Maka malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, terrealisasilah apa yang ada. Begitu daging ini jadi manusia karena dia dikasih roh, kemudian dia menerima rema, dia menerima kehendak firman Tuhan. Makanya ketika Yohanes 17:8 saudara tunjukkan kata itu memang betul, Yesus menerima rema. Oke.
Yesus menerima perkataan. Yes, jadi Sang Logos menitipkan kemudian rema, ucapan kepada Sang perantara, yaitu Yesus yang adalah makhluk. Itu tidak salah di sana. Itu tidak keliru. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika Yesus ini yang adalah makhluk, yang berasal dari sifat Allah yang adalah Logos yang melekat pada diri Allah, kemudian menerima rema, dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Sehingga ada konsep menambahkan kodrat daging. Daging ini ciptaan. Apa mungkin Tuhan menambahkan ciptaan pada dirinya dan ciptaan itu kemudian menjadi Tuhan juga? Ya tidak mungkin lah. Itu konsep para dewa. Kalau dewa-dewa Roma Yunani, iya. Makanya muncul kata Theos. Theos itu dewa. Dewa nuzul menjadi manusia, mengambil daging menjadi setengah dewa, setengah manusia. Itu betul. Tapi kalau dikatakan kemudian pencipta langit dan bumi yang dikenal dengan sebutan Hasem, menambahkan pribadi baru dalam bentuk daging, oh itu nggak ada. Di ajaran Nabi Ibrahim, Abraham itu nggak ada yang kayak gitu. Itu murni dari ajaran Kristen aja yang bikin. Makanya konsep Logos ini dalam hal ini adalah pada mulanya adalah firman ini menjadi daging, itu hanya ada di Kristen. Yohanes 1 ini nggak diimani oleh orang-orang Yahudi. Karena itu sangat mengganggu ajaran tauhid mereka, mengganggu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Abraham atau kakek mereka. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita gulirkan permasalahan, kodrat yang ditambahkan pada diri Tuhan ini apakah ciptaan atau pencipta? Nah, itu masalah di situ. Ketika saudara mengatakan menambahkan kodrat manusia, pertanyaannya, jasadnya, dagingnya berupa kaki, tangan, semua yang ada pada diri ini ciptaan atau pencipta? Siapa yang kemudian mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Maria tadinya tidak punya anak, tiba-tiba muncul bayi. Siapa yang menciptakan bayi imut ini? Karena ini adalah hal yang ditambah-tambahkan kemudian, sehingga Yesus mendapatkan posisi dari Trinitas ini. Yesus jadi bagian, dagingnya jadi bagian, jadi Tuhan. Sehingga kata Elohim dimaknai jamak, Tuhan itu banyak. Nah sekarang permasalahannya muncul ketika Tuhan menambahkan kodrat manusia, daging, darah, kulit, tulang, rambut, kuku. Ini apa? Ciptaan atau bukan? Karena dia adalah hal baru. Anak Maria ini adalah hal baru. Maria tadi yang tidak memiliki anak, tiba-tiba menjadi anak. Nah inilah kemudian yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen, bahwa batilnya konsep Trinitas itu nyata terlihat dengan adanya penambahan pribadi Tuhan yang merupakan manusia. Gambarannya Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhannya Bani Israel mengambil daging manusia. Apakah daging ini ciptaan? Nah itu masalah besar. Demikian. Oke, berarti nanti ini saya dulu, baru nanti setelah saya Bang Juma tutup, saya juga tutup ya. Udah 5 soalnya. Oke. Betul ya? Oke, ya. Oke, saya harap teman-teman dapat manfaat ya dari apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman, kesimpulan itu tetap ada di dalam penonton ya. Kita itu diskusi saja by data, dan Anda yang menimbang sendiri saja gitu. Oke, kita lihat. Oh, sebentar. Dikirim deh kayak tadi. Oke, ya. Oke. Sudah? Yes. Oke, ya. Puji Tuhan ya. Nah, yang pertama saya mau bantah yang pertama ya. Bang Juma mengatakan itu adalah buatan Kristen. Ya, Bang Juma mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Juma belum mampu membantah ini. Memra dalam Targum. Bang Juma, kalau memang firman itu menjadi manusia itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi memra itu menjadi mal'ah Yahweh di dalam data ini. Nih, Bang Zuma. Malak Yahweh dalam Exodus, dia menjadi teofani. Memra itu menjadi teofani. Dan memra itu juga disembah. Artinya ide firman Allah menjadi manusia itu bukan punya Kristen doang. Tapi Yahudi juga mengakui itu. Malah Yahweh,
memra dalam targum tadi. Ya, saya tidak heran mungkin tadi Bang Zuma tidak mengatakan itu tidak ada karena belum menjawab ketimpangan dalam argumentasi ini. Ini belum dibantah sama sekali. Ini punya Yahudi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah logos itu sifat. Nah, kalau logos itu adalah sifat, saya ingin ajak Bang Zuma berbicara lebih jauh. Bagaimana mungkin sifat itu adalah nomina, Bang Zuma? Sifat itu adalah adjektiva, bukan nomina. Adjektif, cantik, manis, lucu, itu sifat. Itu adjektiva. Tapi logos ini nomina, nominatif. Apakah Bang Zuma itu mau mengubah yang nomina dalam dalam pemahaman Yunani itu menjadi adjektiva? Makanya dari tadi saya pengen Bang Zuma itu sebenarnya tunjukin kepada saya di mana data yang menunjukkan logos itu adalah adjektiva. Saya pengen tahu. Saya sudah menunjukkan literasi saya, logos itu adalah nominatif. Bentuk genitifnya logo, bentuk akusatifnya logon, bentuk datifnya logo. Jamaknya pun, nominatifnya pun menyerap kata tunggalnya logoi. Sama seperti theos menjadi theoi. Ya, theos itu nomina dan nominatif jamaknya adalah theoi. Nah, lalu kenapa begitu? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Bagaimana Bang Zuma mungkin dengan mudah membolak-balikkan istilah, tapi tidak ada literasi yang disampaikan, ya. Nah, yang ketiga, Yesus itu adalah makhluk. Oke, Yesus itu adalah makhluk karena dia menjadi manusia. Dia bukan transubstansiasi, Bang Zuma. Tadi saya sudah jawab bahwa ketika Bang Zuma percaya kalam itu dibukukan, maka kami pun percaya kalam itu dimanusiakan. Kalau itu berkaitan dengan ide ilahi, firman itu adalah ide ilahi, yang mau saya pertanyakan adalah, apakah ide itu yang di dalam diri Allah itu bukanlah Allah sendiri? Karena ini, logos itu adalah akal budi. Akal budinya Bang Zuma, bukankah Bang Zuma? Lalu akal budinya Allah, bukankah Allah? Pasti Allah. Jadi logika dan nalar yang relevan itu dielaborasi oleh Rasul Yohanes, Santo Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena di dalam Allah, bukan di luar Allah. Ya, jadi ini tadi tugasnya itu sebenarnya yang tidak dijawab itu sebenarnya adalah masalah memra ini. Bang Zuma itu mengatakan itu buatan Kristen, firman menjadi manusia. Lalu bagaimana? Memra ini lebih parah loh. Memra itu menjadi Mal'ah Adonai loh. Mal'ah. Ini dalam Jewish Trinity Yuval Nathan. Ini boleh nanti dicari. Menjadi Theophany. Nih. Apa bedanya? Bah, di sini coba lihat. According to the Malik Yahweh directions, nothing won't do but works new as Yahweh has to identify the Father in Genesis. Only the post-Sinaitic Yahweh's narrator dan Musa knew that the Son and the Spirit were Yahweh. Jadi Musa pun di dalam bukunya Yoel Nathan ini, Bang Zuma, ya, dalam iman Yahudi, Musa pun mengetahui bahwa putra dan roh itu adalah Yahweh. Bagaimana ini? Ini tidak dibantah dari tadi. Saya nunggu bantahan ini. Dan ini, bagaimana Anda membalikkan nomina itu menjadi adjektiva? Begitu ya. Jadi persoalannya kiranya tidak selesai karena itu tidak terjawab. Ya, literasinya. Ya, silakan, Bung Zuma. Oke, baik. Jadi ini closing ya? Ya, betul. Saya yang akhirnya atau gimana? Terserah. Oh, udah Bang Zuma. Lanjut aja. Saya bentar. Saya match ya. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, jadi sederhana sebenarnya. Itu masalah sepele, tapi dibuat seperti sedramatis, ya, sangat dramatis sehingga seakan-akan itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana pendalaman materi tentang Malah, Elohim, coba kita lihat dalam Kejadian 31 nomor 11. Memang yang datang ke sana itu malaikat.
dan diakui sebagai Elohim itu sendiri. Bahkan Yesus pun menganggap dirinya Eloah. Yohanes 10 nomor 34 kan dibantah, semua data-data Anda itu dibantah oleh Yesus. Anda Yesus hidup hari ini, Anda datang dengan membawa itu, Yesus bantah data itu. Yesusnya yang pasang badan. Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Elohim. Dan itu tidak bisa dibatalkan, kata Yesus. Nabi Musa juga mengaku Elohim, innani anallah la ilaha illa ana. Apakah Nabi Musa itu adalah Allah? Bukan. Saya juga ketika di atas mimbar masjid, saya juga mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Apakah berarti saya adalah Allah? Ini adalah unsur yang harus dipahami, bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman, maka para utusan menyampaikan firman itu tanpa menambah, tanpa mengurangi. Itu poinnya. Jadi kalau hanya berbicara malah Elohim, apa hubungannya? Banyak data di dalam kitab saudara. Keluaran 33 Kejadian 22 nomor 11, kemudian Kisah nomor 7, nomor 35, 38, nomor 53. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Semua kemudian mengatakan malah Elohim, mengaku sebagai Elohim. Nah, kemudian konsepnya yang datang kepada Nabi Musa, kita lihat di dalam misalnya Kisah Para Rasul 7, untuk membantah iman orang Kristen bahwa Nabi Musa bertemu dengan Tuhan. Ternyata dikatakan di Kisah Para Rasul, yang berfirman kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini telah diutus oleh Allah untuk berbicara kepada malaikat. Malaikat yang menyampaikan firman kepada dirinya, bukan kemudian Tuhan yang langsung. Di data nomor 38, Musa ini yang menjadi perantara di sidang jemaat yang ada di padang gurun di antara malaikat. Malaikat ketika datang kepada Nabi Musa, malaikat itu tidak mengatakan, hai Musa, aku malaikat. Tidak. Dia mengatakan, akulah Elohim. Bukan berarti malaikat itu Tuhan. Tidak. Inilah yang perlu pendalaman materinya agak-agak diangkat sedikit, supaya jangan terus-terusan sama pengajaran paganisme Roma Yunani. Kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 44, khalaqallahu as-samawati wal ardi bil haqq, inna fi zalika laayatin lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Lalu kemudian sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Itu sama ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai As-Saddai kepada Bani Israel. Tidak ada bedanya. Kemudian kalau Anda melihat di dalam kitab Kejadian 35 nomor 11, itu sangat jelas itu dikatakan di sana, Wayomer Elohim Eni El Saddai, dan seterusnya. Itu sama. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, beranak cuculah yang, dan itu sama. Akulah yang menciptakan semuanya. Sama ketika Tuhan mengatakan Bereshit bara Elohim. Elohim bukan berarti jamak di sana, tetapi Elohim sedang menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Sama seperti ketika di Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Bukan berarti kami itu jamak. Jadi kita orang Indonesia tidak boleh memahami kandungan kata bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada para nabi, dan juga bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman kepada Nabi Muhammad. Salah kita. Kita harus kembalikan kepada sumber bahasanya. Sekarang ketika Tuhan mengatakan Elohim kepada Abraham, kepada Nabi Musa, apakah orang Yahudi menyembah Tuhan-Tuhanan? Apakah orang Yahudi punya banyak Tuhan? Tidak. Ketika Tuhan berfirman kepada orang Arab, Nabi Muhammad dengan mengatakan kata nahnu, apakah orang Arab punya banyak Tuhan? Tidak. Nah, inilah yang kemudian ingin saya katakan, bahwa pada kesimpulan ini, agama tauhid itu hanya punya satu Tuhan, tidak ada ditambahi kodrat manusia, ditambahi kodrat burung merpati. Itu jelas. Saya kira begitu, Ade Eli. Ya, terima kasih. Oke. Saya apa ini? Apa tugas saya? Iya. Sebentar. Coba dia, Pak, ya. Oke. Kirim deh, saya tekan di sini. Ya. Ada? Silakan. Sudah? Oke, sip. Oke, jadi teman-teman, saya mau sedikit intermezzo aja dulu tentang apa yang disampaikan.
bahwa malaikat itu juga disebut Elohim. Tapi apakah malaikat itu disebut Logos? Tidak pernah. Ya, jadi argumentasi Bang Zuma tetap terpenggal di sana. Nah, saya mau tutup teman-teman begini. Yang mau saya beritahukan kepada kalian adalah apa tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma itu ternyata tidak mengcover apa yang saya minta dan saya maksudkan, karena dengan literasi yang saya bawa tadi yang menunjukkan bahwa logos itu nomina, kemudian Bang Zuma ubah itu menjadi adjektiva, saya berpikir bahwa adanya ketidakselarasan di dalam jawaban yang saya minta itu karena ternyata Bang Zuma menilai segala sesuatu itu tidak sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Misalnya tadi yang nomina diubah menjadi adjektiva, yang tadinya di dalam diri Tuhan sebagai kompetensinya itu diubah menjadi sifat, dan lain sebagainya. Ya, begitu. Jadi ya tidak masalah ya. Itu hanya mungkin Bang Zuma masih sampai di sana. Nah, yang mau saya kesimpulkan itu dalam iman kekristenan teman-teman. Tadi kita sudah melihat bahwa Abraham, Musa, dan lain-lain itu telah melihat bahwa Tuhan itu memang esa. Iman Kristen pun dalam pengakuan iman Nisia Konstantinopel mengatakan, aku percaya kepada satu Allah yang esa, yakni Sang Bapa. Ya, lalu Trinitas ternyata itu menjawab tentang penjabaran misteri Allah kita yang satu itu. Bagaimanakah Allah kita yang satu itu dan seperti apa dia? Kalau di dalam perjanjian lama Abraham itu melihat bayang-bayang Allah yang majemuk di dalam keesaannya, kemudian Musa menuliskannya dengan adanya Mal'ah Adonai, kemudian dikonfirmasi oleh orang Yahudi sendiri di dalam Targum Yonatan, di dalam Targum Onkelos, di dalam Memra Targum Neofiti, itu menjadi kebingungan di dalam iman keyahudian ternyata sejak dahulu. Ya, sesuai dengan data dan literasi yang saya tunjukkan tadi. Namun, Kristus Raja Tuhan dan Mesias itu telah datang mengungkapkan dirinya dan seperti apa dia. Makanya Tuhan kita Yesus Kristus bersabda dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, keesaan Allah yang belum clear di perjanjian lama, itu disempurnakan dan dijelaskan dengan baik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun di satu sisi Tuhan kita Yesus Kristus tetap mengatakan Allah itu esa, karena memang Yesus Kristus adalah firman yang keluar dari Allah, yakni Sang Bapa. Jadi iman yang sejati adalah iman yang dapat saling menubuatkan dan saling mengkonfirmasi serta saling menggenapi. Dan terbukti kekristenan adalah jawabannya, ya, sebagai satu di antara Abrahamik. Nubuatan para nabi itu sempurna digenapi oleh Kristus. Nah, makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Maka Kristus dalam ide dan juga pondasinya sebagai firman Allah dengan pengajarannya yaitu Trinitas, itu memberikan kita pemahaman bahwa Allah yang satu dan esa di perjanjian lama telah selesai digenapi dan selesai dijabarkan dengan sempurna melalui Trinitas yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja melalui gereja Katolik yang kudus, gereja Ortodoks, dan juga gereja-gereja berikutnya. Jadi kekayaan iman kekristenan adalah kekayaan yang tidak bisa dijabarkan secara harafiah, tapi bagaimana Tuhan itu berkarya menjaga orisinalitas dan kemurnian dirinya yang sejati sebagai Allah yang benar melalui firman-Nya yang saling menggenapi. Jadi cross-lining antara nubuatan di perjanjian lama, gambaran Allah ada di Kejadian 1, ada Allah, ada Roh Allah dan firman Allah. Orang Yahudi masih dalam bayang-bayang, kemudian dalam Targum itu masih dijelaskan dengan tidak sempurna. Namun di perjanjian baru, Kristus menggenapi itu dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sekaligus dia adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jadi kesempurnaan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu selesai dan ditutup di dalam Kristus menurut penulis surat Ibrani. Jadi keselamatan hanya ada di dalam yang benar, dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang mengaku sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tujuan kita untuk hidup bukan untuk mati, jadi percaya dan datanglah kepada Kristus yang memiliki hidup. Begitu, terima kasih. Ya, gitu ya. Oke. Iya. Oke. Jadi gimana
dengar-dengar Umi Dini juga menjadwalkan kita ya. Gimana Siapa? tuh? Umi Dini. Saya maksudnya gini, yang kami Chan ya. Minggu Iya, betul, katanya, betul. tapi kalau minggu saya nggak bisa soalnya saya ada pelayanan. Mungkin lain kali nanti kita diskusi lagi lah. Ya, soalnya saya juga ada jadwal. Saya juga kaget tadi kami Chan itu buat apa? Buat minggu tanggal 21. Ya, padahal kita nggak ada janjian untuk tanggal persisnya segitu tuh nggak ada. Makanya saya hubungi Bang Zuma biar langsung aja ke orangnya gitu. Nantilah kita itu lagi. Ya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya bisa komunikasi dengan beliau deh, nanti jangan sampai dia ini merasa gitu. Chat aja sama beliau. Ada nomor kontak beliau kan atau DM Ada sama di beliau? TikTok tapi bukan WA. Oh ya sudah. Nanti Ya. komunikasi aja ya. Ya, siap. Oke. Sehat Elia. Oke, Ya, sip. thank you Bang Zuma. Tuhan berkati Oke, ya. siap. Ya. Boleh ini coba Bang Zuma turun dari live saya, boleh enggak? Saya yang turun gitu. Oh, sebentar. Saya apa saja ya. Kita N-nya ini gimana sih? Sebentar. Coba gimana ya? Coba Tunggu. selesain. Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kelvin ada di bawah nggak? Si Kevin. Kores naik kores. Kores naik lu. Tanggung jawab lu kores. Dinda Kores mana ini? Aduh gimana ini Dinda Kores? Ini sayur lontongnya sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap sayur lontongnya? Kita mau istirahat ini. Cari Ita Ji. Istirahat dulu kita kan. Saya mau komunikasi dengan YouTube nggak bisa, Pan. Tampilkan dulu di sini. Oh itu Saya tadi mau live-nya di YouTube ya? Ada di YouTube kan? Ada di YouTube. Oh. Aduh, guru saya naik. Pasti banyak. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Aduh, saya Naja. banyak di share teman-teman suruh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tenang aja. Udah, marahlah kalian kalau mau marah. Silakan. Ya, peta lempu ini Kristen Islam. Kristen. Oh, ngapain bilang assalamualaikum? Beliau penasehat kita itu, ya Allah yang karim. Ustaz Naja kan udah sering ngobrol sama Mas Nanya. Penasehat. Oh, iya beliau. tah? Iya, penasehat di api. Oh, masya Allah. Siap. Bang, Pembina peta beliau lempu. Ustaz Nanti di baru Naja, pengalaman. pembina. Pembina beliau. Loh, saya di pusat juga kok bisa gak tahu ini? Nah, itu dia makanya. Iya, pembina beliau, pembina. Beliau Gantinya masih Pak dinas Tony, jadi masih sibuk dia. Oh. Masih sibuk dia begini dia. Oh, masya Allah. Siap Dan. Iya sering ngobrol Ustaz lagi mana sih aduh. Perasaan saya Ustaz Naja belum tua deh. Masih anak-anak dia itu umurnya 30 tahun pun belum. belum. Cocoknya jadi anak. Ini Bang Handi sama Dinda itulah Kores keindahan mana kita ini? di Islam ya. Kita tidak pernah melihat mengukur manusia dengan umurnya. Tetapi kita mengukur manusia dengan ilmunya. Ilmu. Makanya kita walaupun mudah kita panggil guru. Bagaimana Ustaz? Iya. Masya Beliau Allah. adalah Gus. Siap, Dan. Disitulah keindahan Islam bahwa kita tuh menghargai benar-benar orang yang berilmu kita harga, kita dudukkan kepada tingkat yang paling tinggi derajatnya. Siap Dan. Kayaknya ada teman kita Api dari Thailand, Gurunda. Fris Dadrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi nyetir ya, maaf. Jadi, apakah apa ya debat hari ini nanti diunggah di YouTube ya? Ada di YouTube Zulkifli M Abbas Official. Zulkifli M Abbas Official. Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mana ketuanya kita nggak ada kelihatan di sini. Enggak ada Ustadz Alif, enggak ada. Ini bukan Ustadz Alif yang ketua umum. Oh, suaranya mirip-mirip. Enggak lah, saya sama dengan abangku Peta. Kami sempat berdebat sama Buddha. Ratusan orang di Thailand yang sempat menonton. Dan ya menurut sebagian besar penonton yang menganggap Muslim itu lebih berat bukti-bukti dan referensinya. Masya Allah, iya. Kalau barusan it's fantastic, sampai mencapai 20.000 lebih penontonnya Bang Juma. Sementara di sebelah saya amati hanya 3.000-an. Tadi yang nonton berapa? Lihat penonton 20.000 lebih, mencapai 20.000 lebih tembus. Masya Allah. Itu mirip artis di Thailand ya. Kalau artis itu nggak sampai 10.000, tapi Bang Suma lebih dari 20.000. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Dari mana kumpulkan orang banyak gitu tepuk tangan, akhi? Itu sampai pengurus TikToknya ikut nonton itu. Aduh. Ya, palingnya 2.500. Nggak pernah. Iya. Masya Allah. Ini Kores ini datanya ini telat datanya Kores. Ternyata pendeta siapa Yonatan itu ternyata orang Kristen. Yonatan yang dibawa datanya tadi itu ternyata Kristen memang. Data yang dibawa oleh siapa? Saudara Elia. Celia, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Kores ini. Olah Bang Kores. Guru aku nggak telat wallahi Gurunda apa dia ngeluarin data 2 menit 3 menit kemudian aku langsung kirim data ininya validasinya, konfirmasinya. Emang tukang bohong Kristen itu. Ini Yonatan ini orang Yahudi dari Taipei. Terhitung itu. Saya telat baca ya, tapi kan tadi bukan dalam ranah ngotot-ngototan ya kan. Yang penting iya sopan. Yang penting sudah kena jantungnya tadi itu menambahkan manusia. Iya. Tadi Gurunda yang bagus di sini Gurunda. Waktu rema itu. Ya artinya logos mulut, rema itu yang dikeluarkan. Betul. Langsung dia terdiam. Gitu. Itu jantungnya berhenti tuh 3 detik tuh. Bagus banget Gurunda itunya mantiknya. Ya, tapi ternyata apa? Kisah para Rasul 1 nomor 1 ternyata buku juga logos kan? Benar nggak? Iya, betul. Makanya jangan terlalu menuhankan logos gitu. Di Biblo sendiri banyak pembandingnya. Aku udah kirim lah ke Gurunda itu aman. Nanti ke pertemuan kedua bisa dikeluarin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini ya Gurunda. Aku kasih Ustaz satu lagi ya Gurunda. Ustaz Rafi, Ustaz Peta. Wah ini dosen penjaskes. Lanjut. Tamadol. Ya. Jadi sama gini firman itu nominatif gitu. Bukan kata kerja. Iya, kata kerja itu bisa dibikin dari kata benda ketika dikasih keimbuhan. Dan itu nggak ada masalah. Karena kata sendiri itu kata benda. Bicara juga kata benda. Kata benda. Iya. Mau dibawa kemana sebenarnya? Apa karena itu benda jadinya Tuhan gitu? Kalau gitu Tuhannya kubus. Ya sudah benar tadi pemaparannya Bang Juma itu bagian dari kehendak. Udah mantep ini cuma Elianya doang itu dia membodohi viewer yang ada di tempatnya sendiri gitu karena mengatakan Yoel Nathan itu orang Yahudi. Nah, kan ini kan Takia Korintus jalur PDF. Ya ini yang lucu nih, dia mengibaratkan Yesus dengan Al-Quran. Apa betul menurut Gus Naja firman jadi buku? Mana ada firman jadi buku? Ya logikanya kan Bang, logikanya sifat kita tidak bisa keluar dari diri kita kan. Itu dia makanya firman jadi buku. Apa bedanya katanya firman jadi buku? Mana ada firman jadi buku di Islam? Ini buku, aku bilang ini buku kertas dan tinta.
Jadi Kalau- firman kalau- datang kepada Rasulullah supaya tidak dilupakan dan bisa tersiar ke seluruh dunia, maka dibukukan. Bukan firman jadi buku. Kalau firman, Aduh, parah. Masih Kalau firman- ilmunya masih minim sekali, masih nihil, masih jauh. kalau firman jadi gorengan boleh. Jawabannya Firman jadi penjual gorengan. logikanya nggak ada, mantiknya rendah sekali. Kalau saya kasih nilai tadi itu ya 2 lah, 2 dari 100 angka saya Gurunda. kasih angka 2. Pahlawannya Oten itu Gurunda. Ini Gurunda Serius apa itu? Iya Iya, dong. pahlawannya Oten itu. Pahlawan 3 huruf. Tapi Apa? kalau kita mau mendengar, Maaf ya, bukan saya rendahkan ya, maaf. Waduh, saya Kalau kita aduh. kalau kita mau mendengarkan argumentasinya memang sih meyakinkan. Kalau argumentasi gitu ya, lembut atau apa dan sebagainya. Masih jauh. Masih berkelas yang sering kita hadapi. Masih berkelas. Ini ndak ada. Nihil, masih jauh. Dia Enggak, karena mencoba kan dibungkus dengan dibungkus dengan kalimat-kalimat bahasa-bahasa bahasa ilmiah, bahasa. ya bahasa gimana gitu loh. Ilmiah juga kagak sih. Ya mungkin menurut dia. Kalau konsepnya seperti itu, Bang, firman jadi buku karena dituliskan di buku, berarti firman juga pernah jadi matahari. Jadilah matahari. Wah. Iya, Firman jadi matahari berarti. Mereka matinya di ini Gurunda. Kalau aku sering dialog sama Tritung ya, yang sok-sok ngebahas apa kebagaimanaan teos mereka, itu matinya tuh di ini makhluk goiru makhluk. Ya, itu makhluk goiru kholik, makhluk goiru makhluk. Nah, itu matinya di situ mereka. Iya. Kalau firman biasanya aku gini, kalau firman itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, kenapa sifat maha melihat Tuhan nggak menjadi manusia, maha mendengar Tuhan juga nggak sekalian jadi manusia gitu? Kenapa cuma firman doang? Apakah Tuhanmu waktu di sorga sana bentuknya ABCDFG? Begitu sih. Yang lucu tadi ini, apa kata dia? Kalimat terakhir. Tapi Bang Suma jangan lupa, apa tuh? Malaikat tidak pernah disebut logos. Yeay. Sebaliknya Yesus pun tidak pernah disebut Elohim. Lucu. Logos itu kan konsep himne Plato yang diambil untuk Yesus. Sementara tujuannya bukan untuk menuhankan malaikat, tapi tujuannya menuhankan kalau Yesus. intinya saya sih, Aduh, parah. intinya orang-orang Kristen sebenarnya itu tidak mengerti yang namanya firman, tidak pernah mengerti apa arti daripada firman itu sendiri. Itu yang menjadi problem. Karena kenapa? Di situ kan berfirman. Kalau kita dalam konteks bahasanya itu kan Allah berkata. Kalau dalam kata bahasanya kita ya, berarti itu kan katanya Allah. Nah, apa buah daripada kata Allah? Itulah hasilnya. Kan begitu. Benar gak Ustaz Naja? Buah daripada firman itu adalah Yesus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau kenal? Salam. Sedikit ya. Kalau logos itu adalah Allah itu sendiri, bagaimana ada logos dicomot iblis? Markus 4 ayat 15. Itu logos itu di situ tuh. Logos. Coba dicek. Enggak. Iya, logos. Logos Bukan hanya logos Ustaz Sugi, itu hologos itu. Sama Sang firman. seperti di Yohanes 1 ayat 1 itu hologos. Iya, yang penabur itu loh Gurunda, yang penabur. Iya, betul. Oh, yang di penabur itu aja Pak. Jadi si Dengerin Yesus. aja, waduh gawat ini kalau logos itu adalah Allah itu sendiri, gimana Tuhan diumpamakan disebut? Kata Aki Kores tadi kan Iya, kalau logos itu adalah Allah itu sendiri, bagaimana mungkin logos itu diibaratkan dicomot iblis, kan ngaco jadinya. Terus apa Intinya hancur ini? lah, hancur pokoknya hancur. Iya, banyak bohongnya. Dia ini terbatas mengenai pengetahuan bahasa Yunaninya. Christian Prince pengen naik itu di bawah itu.
Kenapa emosi dibubukin ininya? Dibubukin ininya temennya, pengen naik nih. Tadi tuh mau bilang apa ya? Aki Kores, tadi kan bilang bahwasanya Yes. Kata sifat itu kan bisa dibangun juga dengan kata benda yang diberi imbuhan. Contoh, firman ditambahin supaya jadi kata sifat berfirman kan gitu kan? Kata kerja. Oke, berfirman kan gitu kan? Nah, kalau firman sama dengan Allah itu kan adalah kan definisinya kan sama dengan kan. Kalau firman itu adalah Allah, berarti Allah adalah firman dong konsekuensinya. Makanya saya bilang, maksudnya gimana sih Bang Ardi? Pada mulanya adalah firman adalah Allah. Adalah itu kan definisi. Oh iya. Nah itu juga gitu. jangan terkecoh gitu, jangan terkecoh dengan adalah dalam apa namanya, dalam apa itu namanya, lupa gua, dalam bahasa Indonesianya itu jangan terkecoh, karena yang digunakan di dalam Yunaninya itu n, bukan estin. Kalau estin baru udah bisa adalah, kalau n itu ya adalah kata itu menampar kan? Mereka sendiri loh, Aki Kores. Itu menampar mereka. Adalah itu kalau disamakan dengan firman, berarti firman itu konsekuensinya sama dengan Allah. Kalau sama dengan Allah artinya tidak berbeda. Kalau tidak berbeda berarti ketika Allah berfirman, konsekuensinya berarti Allah beralah. Mereka mengiyakan itu. Oh enggak, ada yang nggak mau. Mereka mengakui enggak kalau Tuhan mereka itu kata-kata? Itu aku biasanya bawainnya tuh ke, berarti di surga lu Tuhan lu abjad ya, sampai Z Tuhan lu gitu. Yang turun tuh huruf apa? Aku gitu makanya biasanya. Saya bilang tadi, makanya gua bilang tadi, orang-orang teman-teman kita di Kristen itu tidak mengerti yang namanya kata firman. Firman kan berkata, itu kata-kata. Nah, seperti iya, tapi udah berubah jadi Yesus, Pak Peta. Firman telah menjadi daging, kan menjadi Yesus. Yesus adalah Allah. Maka saya Yesus bilang, kan adalah Allah. Yang harusnya itu kan buah daripada kata-kata itu. Iya betul. Sebenarnya bukan firmannya, tapi kehendaknya. Lah yang jadi namanya Yesus. Tapi bukan Yesus itu adalah firman, bukan. Iya, kalau di dalam versi Al-Qur'an itu kan innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun, kan seperti itu ya. Ya kan, selalu kan begini Pak Peta. Allah berfirman. Berarti kan kata kerja kan? Pak Peta. Ya. Pak Peta. Jadi kalau kita menuruti apa yang tertulis di Bible itu bagus loh itu. Bagus. Jangan kita membawa narasi sendiri. Bagus itu. Coba kita ikutin. Ketika Yesus adalah Allah, ketika Yesus itu adalah Allah, konsekuensinya adalah berarti Yesus sama dengan Allah. Ketika Yesus sama dengan Allah, berarti Allah sama dengan Yesus. Kan gitu. Konsekuensinya adalah ayat 8 yang berbunyi bahwasanya sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Konsekuensinya adalah sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka. Itu konsekuensinya. Bagus itu. Jadi kita nggak usah menentang apa kata kitabnya mereka. Lanjut Gurunda, Afan. Kabar gembiranya teman-teman, Ukti Sonia Bali itu segera untuk membuka DPW Bali untuk API ya. Amin. Mantap. Amin ya rabbal alamin. Base campnya mewah itu. Gurunda. Iya. Rumahnya 6 lantai. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ketua umum, Pak Ketua ini. Nah ini ketuanya ini. Iya. Apa ini? Aku baru datang ini. Luar biasa aku tadi nyimak Gurunda. Lanjut. Luar biasa. Selamat ulang tahun Ustadz Alif. Masya Allah. Sedikit. Tadi malam itu Mbak Sonya itu kan minta pertimbangan ke saya. Pak Sugi, gimana saya menjadi anggota API untuk di Bali? Nah, gimana dengan JCC? Saya bilang begitu. Udah siap belum? Iya kan? Udah siap belum? Saya bilang kan. Lagian JCC udah vakum kata dia kan. Saya kan cuma bendahara tapi
belum dilantik, nggak tertulis gitu loh, karena belum bisa dikukuhkan gitu. Dan bendahara sudah sudah dialihkan ke siapa gitu. Ya kalau begitu ya terserah, saya nggak maksa. Kalau mau gabung ya silakan aja gabung. Iyalah, daripada saya nggak ada kegiatan, nggak ikut dakwah, rugi saya. Mending saya gabung sama API, ikut berdakwah. Ya alhamdulillah kalau begitu silakan maju, saya bilang begitu. Sama Bang Faisal nanti rencananya. Tapi semalam gabung nggak Ustadz Alif beliau di rapat kita? Ya, dari Bali. Ada loh, kan beliau belum ini. Itu kan baru sounding ini, woro-woro itu. Baru Belum resmi ya. Oh gitu. Ya, silakan Ustadz Alif, mungkin laporan semalam Ustadz Alif disampaikan kepada Gurunda Ustadz atau gimana Ustadz? Oh iya, pertemuan dengan DPW ya. Ya, atau silakan Ustadz, saya persilakan dulu ketua kita. Sudah, baik. Ya, semalam sudah kita sampaikan. Alhamdulillah, intinya adalah perkembangan dari API ini sendiri, kita saat ini mulai melibatkan saudara-saudara kita yang DPW. Jadi untuk menghindari kesulitan atau kendala-kendala yang ada ketika orang-orang yang sebelumnya itu belum mendaftar di API ingin daftar di API, maka saat ini silahkan mendaftar API untuk menjadi anggota API melalui wilayahnya masing-masing, lingkupnya provinsi ya. Ketika misal dia di Jawa Barat gitu kan, provinsi Jawa Timur dan sebagainya, di situ sudah ada DPW-nya. Silakan mendaftar ke wilayah tersebut gitu. Nanti mereka mengolah, lalu pusat hanya menerima gitu. Jadi sudah ada banyak API dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Yaitu sudah ada anggota API. Kalau ingin tahu wilayahnya ada API atau tidak, karena rata-rata semua sudah punya akun TikTok, silakan cari aja sesuai wilayahnya. Misal Anda wilayah tinggal di Jawa Barat, cari aja API Jabar atau gitu kan, API Jatim, API Jateng, API Aceh, API Riau dan seterusnya. Itu ada akunnya. Nanti bisa dikontak ke sana untuk mendaftar, menghubungi ketua atau pengurus wilayah sana gitu. Nah itu jadi ada kemudahan. Pertanyaannya nih Pak Sekjen sama Pak Ketua ini, sampai sekarang saya belum ada kartu anggota saya nih. Belum ada apa? Iya. Belum ada kartu anggota. Tapi DSK sudah, DSK-kan sudah Bang Peta. Ini spesial ini spesial. Ya, spesial Bang Peta. Emangnya sudah ada kartu anggota, saya aja belum dapat. Iya emang belum. Yang semalam itu kalau bisa dijelaskan ada beberapa DPW Ustadz Alif se-Indonesia yang sudah bergabung dalam meeting room di Zoom semalam itu Ustadz Alif. Sudah berapa DPW? Ya itu kan kita lingkupnya, meeting Zoom itu lingkupnya konsumsinya untuk DPW, masa kita share di publik begini. Itu kan internal itu. Nanti diupdate di ini aja sama notorenya di grup. Jadi maupun saya ingat ini teman-teman. Jadi beberapa sebelum Lebaran sebelum puasa. Jadi DPW API Sulsel itu ada pertemuan. Jadi mereka mempertanyakan tentang kebijakan-kebijakan yang berlaku secara nasional. Nah, apakah itu bisa dirunut kepada API masing-masing di wilayah gitu? Ataukah dia membuat suatu aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan pusat gitu? Gimana tuh Pak Ketua? Halo? Ya. Ini di bawah ada yang nanya, apakah ada pungutan atau tidak? Sejauh ini API belum memungut apapun. Halo Pak Ketua. Sorry tadi aku sorry lagi balas WA. Ya, sejauh ini bukan belum, bahkan sejauh ini API tidak memungut apapun sejauh ini ya. Tidak ada pungutan apapun. Bahkan bukan hanya belum kan gitu. Ya maaf Pak Peta. Deh. Enggak, sorry. Pertanyaan saya itu jadi saya enggak. Aku lagi balas WA. Oh gitu. Jadi ada pertanyaan kemarin waktu kita ngumpul di Makassar itu, tanya kepada saya bilang kalau masalah itu saya nggak bisa jawab gitu kan. Nah nanti coba saya tanyakan kepada pengurus pusat. Jadi mereka
membuat ADART sendiri atau mengacu kepada ART pusat gitu. Itu intinya. Mengacu ke pusat. Oh, mengacu gitu pusat. Mengacu ke pusat. Secara pokoknya itu sudah ada, bahkan ada pedoman organisasi. Nah, nanti masalah kegiatannya kan silakan adakan kegiatan, yang penting tidak menyalahi ADART yang ada gitu. Misalkan ada kegiatan sosialnya dan sebagainya. Nah, kegiatan sosialnya berbentuk apa silahkan dilakukan. Misal dia berbagi atau mengunjungi atau apapun itu, nah gitu. Jadi hal seperti itu silahkan dilakukan. Yang penting lakukanlah kegiatan tidak menyalahi ADART seperti dari pusat gitu. Oke. Dari mana bisa sampaikan? Kan DPW itu kan sudah dikasih ADART-nya pusat, Ustadz Alif kan ya. Bang Ardiansah, sekretaris, dengar di? Ya, terakhir ada pedoman organisasi. Ya, silakan Ustadz Alif. Aman. Ada yang nanya di bawah itu, API singkatan apa katanya? Anti Penghujat Islam Indonesia. Mantap, woi. Ya, itu salah satu makna yang terkandung dari API itu kan, dari secara resminya Apologet Islam Indonesia. Di dalamnya itu yaitu tadi anti penghujat Islam Indonesia. Bahkan kita yang membantah syubhat-syubhat, fitnahan yang suka menyerang kepada Islam. Berharap di sini para guru kami itu menjadi benteng dari mereka yang selama ini mereka leluasa mengobrak-abrik seenaknya, mengacak-acak syariat Islam, ajaran Islam, Al-Quran dan sebagainya. Sebenarnya bukan Al-Quran sih, terjemahan Al-Quran. Itu keterbatasan mereka aja nggak bisa baca Al-Quran ya. Begitu. Mantap. Ya, itu makna secara syar'i ya. Makna syar'inya itu anti penghujat. Ada penghujat kita maju gitu. Saya sudah mau maghrib di sini. Kalau makna lugawinya apa Ustadz Najah? Anti Paulus atau anti Perah Istar. Walah. Aduh. Loh, ini Sadli, ini Bang Sadli. Iya, Ustaz. Jadi moderator. Anda jadi tamu di rumah sendiri jadinya. Cuma nggak bisa ini kalau tamu apa, jadi saya harus naik. Yang ngangkat itu tadi Bang Sadli. Iya. Oh, kok rahasia nggak ketahuan namanya ya? Oke. Syarat masuk API apa itu? Banyak yang nanya di bawah. Oh, syarat masuk API itu ya mendaftar sebenarnya. Makanya tadi kita sampaikan contoh saat ini kita ambil yang umum aja. Misal kita ada API DPW Jabodetabek, itu kan khusus Jabodetabek. Ketika KTP-nya wilayah Jabodetabek, maka mendaftarlah ke wilayah tersebut. Nah, nanti dikasih link pendaftarannya, nama, alamat, foto KTP, foto keluarga enggak ya, foto KTP dan foto selfie dan sebagainya. Lalu nanti dikirim, nanti diverifikasi, maka Anda sudah terdaftar di API. Ketika sudah terverifikasi, nanti tunggu waktunya, biasanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu akan keluar. Mungkin saat ini nanti akan lebih cepat keluar kartu anggotanya API gitu. Nanti turut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan API, karena kegiatan API ini bukan hanya dunia perdebatan, apalagi online, apalagi hanya TikTok gitu. Menyeluruh semua kegiatan baik online maupun offline. Ketika di online ya kegiatan seperti ini, dakwah lintas agama. Di offline juga kita bisa ada perdiskusian dengan secara offline gitu kan, dengan keyakinan lain, juga kegiatan lain, aksi sosial, aksi banyaklah kegiatan-kegiatan yang positif yang tidak menyalahi kaidah agama kita gitu. Oh ya itu Ustaz, diskusi offline itu kapan tuh rencana API ini mau ngadain? Oh bagian aku gitu. Mantap, betul. Insya Allah tanggal 6 Mei Ustadz Wafi ya, tanggal 6 Mei. Oh gitu ya. Atau terserah penantangnya ya Bang Kores ya? Enggak, terserah kita. Oh terserah kita ya. 6 Mei. Iya. 6 Mei. Loh hampir dong.
Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah di. Bang Gores, kalau misalnya ada debat atau diskusi yang kemudian disebarkan tetapi bukan bagian dari API, apakah kita sebagai bagian dari API itu ikut berpartisipasi apa gimana? Tidak usah ya. Contohnya apa ya? Itu tapi di grup ada kayaknya ada debat lintas agama Kristen vs Islam kan gitu kan. Tapi tidak mengatasnamakan API. Loh iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ya iyalah, apa kita mau ini otoriter. Lo enggak juga. Enggak, ini Ustadz Alif perlu dievaluasi barangkali barusan tentang diskusi yang paling fenomenal kayaknya ya, salah satunya barusan Bang Gurunda Zuma dengan si Elia, karena ketika saya lihat melalui head to head, melalui debat diskusi versi PK kan istilahnya itu tidak ada yang ngerecoki. Ini selanjutnya apakah seperti ini, karena saya baru maksudnya gini. Maksudnya gini, jadi Ustadz Alif dan Gurunda dan juga pengawas pembina sekretaris dan juga API lah ya, jajaran bangsawannya API. Ini aku memberitahukan tadi di grup itu ada yang nge-share bahwa akan ada dialog penghujat Islam dengan Muslim, tapi Muslimnya Muslim yang tidak termasuk dalam API gitu. Itu dia yang saya masalahkan. Bagaimana API menyikapinya gitu loh bahasanya. Nah itu yang jadi ya, tapi Ustadz Arif tadi fokusnya ke ada dialog tapi bukan API, kan itu jatuhnya gimana gitu. Iya, nggak nyebutnya malah saya. Iya makanya ini penghujat, ini ada penghujatnya. Nah itu gimana menyikapinya? Iya. API itu kan iya loh, gini loh kan masalahnya. Kalau API itu kan sebenarnya kita ini wadah kan gitu. Tidak semua saudara kita kan tergabung di API. Siapapun mereka silakan mengadakan sebagaimana kegiatan API yang tidak tergabung di API kan gitu. Dan itu pergerakan dakwah kan kita tidak dibatasi. Kalau bisa memang kita bersinergi dengan siapapun, dengan komunitas manapun. Nah, makanya ketika ada yang hal demikian, ketika di luar ranah API ya kita tidak bisa intervensi. Ini secara aturannya ya kan gitu, tidak bisa intervensi kan gitu. Justru malah kalau intervensi nanti dibilang emang siapa lo gitu kan. Nah tapi intinya memang ketika ada yang lain mengadakan tema dan sebagainya ya secara umumnya kita dukung. Nah cuman kita perlu memperhatikan juga kan, harus teknisnya harus jelas, harus terstruktur kan gitu, tertata rapi, kita lihat lawan kan gitu. Karena kalau kita tidak paham lawan kan gitu, tidak terstruktur, tidak rapi, ya nanti juga kita kebenaran itu kan bisa terkalahkan. Kebenaran yang tidak terstruktur akan terkalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Nah itu. Nah, sikap kita ya di satu sisi memang kalau bisa gitu kan, cuman intervensi kita nggak bisa gitu. Kalau kita menyuarakan, mengusulkan sih bisa aja mengusulkan, oh ini si ini tipikalnya begini, nah gitu. Tapi sebenarnya udah berapa kali juga sih kita ketemu dengan orang-orang tersebut dan kita melihat juga gitu. Tapi ya mungkin sudah kebiasaan mereka, ya saya nggak bisa ngomong sih di luar wewenang. Dan banyak teman-teman yang bilang, banyak ini bukan 1-2 Ustadz, ada teman-teman yang bilang begini, API itu kerjaannya debat terus ya, gak ada dakwah-dakwahnya gitu. Kalau Anda mau kajian, masuk room saya, tanya jawab, masuk room saya. Ada yang bagian diskusi, masuk room Bang Zuma. Ada bagian Sirah Nabawiyah, cerita para nabi, bagian Mas Kores. Nah itu ada semua tuh, tinggal Anda mau masuk di roomnya siapa gitu. Nah, betul. Mantap Staji. Jiwa raga. Takutnya ada statement kerjaannya debat melulu setiap hari, gak ada penjelasan Islamnya. Loh, sampean mau masuk roomnya siapa dulu? Kalau masuk room saya ya tanya jawab, ada fikih, tauhid. Masuk roomnya Mas Kores, Pera Istar ini Sirah Nabawiyah, cerita para nabi. Masuk room Bang Zuma, diskusi, terserah. Gitu. Bahkan kita ada semua room DPW itu juga ada kegiatan. Nah disitulah tadi wilayah itu kan boleh melakukan kegiatan dakwah secara kan di sana juga ada divisi dakwah, banyak itu. Jadi banyak kalau kawan-kawan terfokusnya di pas perdebatan ya memang disitulah fokusnya gitu. Ada yang divisi dakwahnya seperti tadi Ustadz Wapi yang fokus di sana, ya itulah yang disimak.
Bahkan DPW ini silahkan melakukan kegiatan kajian, mereka ada juga interaksi dan sebagainya. Itu kan mereka menggunakan yayasan gitu loh. Jadi DPW ini nanti untuk meramaikan Gomal TikTok ketika di online ini kegiatan menyuarakan suara dakwah kita, dakwah Islam gitu. Banyak itu DPW juga. Jadi banyak mengisi semua gitu ya, semua lini yang sifatnya dakwah gitu. Bahkan sampai Ustaz, sampai ada Kristen itu sedikit yang saya sampaikan ini. Ada apa ya namanya? Ada Kristen yang mau ngundang saya tapi ceramahnya di masjid. Nah, jadi saya heran ini, ada Kristen mau ngundang saya kira mau diundang ke gereja. Enggak Ustaz, sampean saya undang ke masjid di dekat gereja saya gitu. Anda yang ceramah, kita dengerin katanya. Ini gimana konsepnya? Tunggu dulu. Kitanya tuh Kristen. Iya, jadi dia itu Kristen naik ke room saya. Ustaz, saya mau undang Anda ceramah, boleh nggak katanya? Boleh kata saya. Kamu Kristen? Iya katanya. Mau diundang ke gereja? Enggak, ke masjid dekat rumah katanya. Boleh nggak sih kita yang nonton katanya? Ya boleh lah kata saya. Mantap. Kok lucu ya? Berarti dekat banget itu si orang-orang gerejanya sama kawan-kawan muslim di sana. Iya. Di Medan. Maunya Kenapa? di Medan dia. Langsung aja kalau enggak dia bikin undangan. Mantap. Buat dia. Jadi dia yang biayai semuanya, pesawatnya semuanya dia yang biayai, tapi ceramahnya di gereja Ustadz katanya. Ceramahnya di apa, di masjid. Kita yang hadir katanya. Oh ya enggak apa-apa. Ya nanti Artinya mereka mau mualaf berjamaah itu. Nah, saya tanya Bang, masjid mana? Masjid Raya Medan Ustadz katanya. Tapi nanti yang membiayai Kristen, nanti kita nonton aja gitu. Bagus juga itu. Ini dari Api Aceh ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita istirahat dulu deh. Di sini sudah sholawat mau maghrib. Oh iya. Baik, terima kasih Gurunda Zuma dan semua para ustadz yang ada di Komal ini. Saya menindaklanjuti rapat yang semalam itu Pak Ketum. Yang saya usulkan tentang pembuatan aplikasi API, alhamdulillah udah saya buatkan dan udah diuji coba, mohon untuk ditinjau. Siap Pak, semalam Pak nama ya, aduh lupa aku nama. Pak Holil ya, bener ya. Siap, nanti di share aja ke kita. Ini share ke kita, nanti kita pertimbangkan, dan pertimbangan kita kan berusaha untuk ini secepatnya juga kita gunakan gitu. Jadi Gurunda ini salah satu guru kita dari Aceh. Beliau semalam ketika rapat menawarkan bahwa beliau bisa membuatkan aplikasi. Jadi ketika nanti kawan-kawan yang ingin mendaftar masuk ke aplikasi itu, tinggal cari wilayahnya sesuai dengan domisili, sesuai KTP, tinggal mendaftar di sana. Itu mempermudah gitu. Dan berharap ke depan aplikasinya itu bisa di-download di Play Store maupun iOS kan gitu ya. Iya. Mantap. Bentar saya tampilkan kameranya. Ini udah saya install di HP saya nih. Beliau siap berbagi ilmunya. Masya Allah. Saya ya. Betul Ustaz Arinsa. Ini tampilannya ini. Yang mana? Yang gambar dua cewek itu? Sebentar ya. Mana ini nggak nampak? Nah ini. Wih, ada gambar apinya, woi. Klik dong, Bang. Berarti di Play Store api gitu ya, kita ketik api gitu ya. Ini pendaftarannya nih, formulir. Itu masuknya kemana itu pendaftarannya itu? Ke email atau ke apa itu? Ke email. Email siapa? Di emailnya masing-masing. Sementara kan email saya dulu, nanti kalau udah ditinjau kan bisa diisi sesuai DPW masing-masing nih Ustaz. Berarti setiap DPW aplikasinya berbeda itu atau gimana? Karena kan email pendaftaran itu per DPW masuknya kan harus ke email itu. Gini izin Pak Ardiansyah, semalam itu begini, nanti kalau ini koreksi ya Pak Khalil ya. Jadi kan beliau ini menyiapkan satu aplikasi, nanti di-download oleh
Nah, nanti setelah di-download silakan mendaftar sesuai dengan wilayah masing-masing, nanti masuk ke wilayah tersebut, ke email wilayah tersebut disiapkan. Gitu ya? Betul ya. Nah, itu. Untuk keamanan gimana itu? Untuk keamanan? Keamanan insya Allah aman ini Ustaz. Karena Tidak, ini kan kalau Oten yang daftar gimana? oh, nggak bisa, dia kan nanti dikonfirmasi oleh ini apa pengurus DPW masing-masing Ustaz. Oh, siap, paham. Oh gitu. Ya. Wih, keren. Ini formulir pendaftarannya udah lengkap nih. Ya. Nah, ini harus ditiru sama teman-teman dari DPW lain. Ini untuk pusat Gurunda, Afwan. Iya, justru maksudnya begini, Afwan ya. Kelas gini lah cerita. Jadi aplikasinya nanti tetap satu. Aplikasinya ingin mendaftar API, download aplikasi API. Nah, nanti dia mendaftarnya itu dicari KTP-nya wilayah mana. Oh, wilayah Jawa Barat. Maka dia masuk pendaftarannya di wilayah Jawa Barat. Nanti datanya masuk ke Jawa Barat gitu. Mantap. Otomatis itu. Iya, dimasukkan kan emailnya dan sebagainya gitu. Begitu ya, Pak Holil ya. Jadi kalau yang daftar Oten, ya. Nah, nggak bisa, terpental. Oh gitu. Iya, kan sama, ada foto KTP, foto selfie, foto bareng KTP gitu. Nanti cairnya mau 5 kok cairnya sih kayak lagi pinjam. Nah, itu nanti terverifikasi. Wih, keren itu. Jadi kalau Elia nanti yang daftar langsung ada dipental gitu ya, enggak bisa ya? Iya, Muhammad Elia. Saya ngecek nyari di Playstore kok nggak ketemu. Belum, Pak De. Orang baru Muhammad Ali namanya. Oh, jadi Elia berubah jadi Ali. Oh. Terdeteksi nanti. Wah, terkena penyakit HIV, tidak bisa. Gitu. Aduh. Jangan lupa ini deh, jangan lupa Gus Naja nomor HP-nya yang lain dikasih ke admin grup supaya dimasukkan. Oh, siap. Nomor yang lain aja. Ya. Nakal. Langsung ke telepon siapa? Sondi. Aduh, urus adikmu itu satu lah Kanda. Udah dihubungi deh. Iya, nanti malam mau ditelepon katanya. Ustadku yang ganteng katanya sedunia katanya. Aduh, Pak Sondi. Gue bilang jangan saya, karena saya sama beliau itu satu sarung berdua, kami akrab kali. Jangan. Aku bilang kok apa? Udah Sondi lah yang hubungi beliau. Oh gitu ya. Iya. Wah, padahal aplikasi milik saya juga sudah jadi loh. Iya. Sudah jadi Mas Kores. Aplikasinya. Masa? Iya, jadi gini Bang, saya, Mas Kores sama Mas Mutu itu sudah membuat aplikasi yang isinya menjawab 1000 pertanyaan Kristen. Wes, keren. Di sana juga ada dalilnya, bisa di copy paste, dan cara mengkomparasinya juga ada. Dan kalau mau download aplikasi yang berkaitan dan kitabnya juga sudah ada. Jadi tema ketuhanan, soalnya diklik tema ketuhanan itu muncul semua nanti itu. Allah tidak kelihatan, Allah punya betis, itu semuanya ada. Masya Allah. Oke deh, sementara di sini udah azan. Kita tutup dulu, malam kita ketemu lagi ya. Ya, siap Gurunda. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kepada para guru saya yang ada di sini, masih muda-muda semuanya, yang banyak membantu saya sajian-sajian materi-materi debat, diskusi ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mas Eno, Bang Juma. Kamu enggak doakan supaya kamu usaha yang kita rintis ya, upaya yang kita rintis kemudian bisa terrealisasi dengan baik, supaya apa yang kita inginkan dalam berapologet ini bisa terrealisasi dengan mudah. Kita doakan juga Bang Hendra, Dinda Hendra, mudah-mudahan sehat selalu, dan upaya beliau untuk mengkolkan upaya-upaya usaha itu segera bisa terrealisasi dalam waktu dekat.
Ucapan Amin. terima kasih kepada semuanya ya, semuanya sekali lagi. Baik yang ada di TikTok maupun yang ada di channel YouTube yang berafiliasi dengan Komnas HAM Bang Suma. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili Apologet Islam Indonesia. Sekali lagi salam hormat untuk umat Islam dimanapun berada atas partisipasi dan bantuannya dan perhatian terhadap kami semua. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jaya Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum Allahu akbar. wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.